Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang ini bukan pertama-tamanya ya. Kayaknya setiap pengajian pasti openingnya gitu deh. Iya sih. Rasa enggak sih? Ini kalau mau khotbah Jumat mau ceramah apalah gitu di sekolahan pasti openingnya suruh bersyukur kepada Allah ya. Saking seringnya kita tuh kayak udah ngerasa itu bagian yang perlu di skip gitu kalau YouTube. Aku mendengar kajian Ustaz Abdul Somad nih, langsung pasti Assalamualaikum, sip. Pokoknya sampai bagian kayak langsung temanya gitu ya. Padahal ini penting banget. Kenapa sih semua penceramah ataupun ustaz atau pembicara, speaker dan lain-lain itu selalu ngomong di awal mana aja kita bersyukur? Karena ini ada cerita yang menarik. Karena itu adalah salah satu permintaan Allah saat menciptakan manusia. Coba kita bahas ini. Dalam Quran surah Al-Baqarah dan beberapa surat-surat lainnya itu sering tuh diulang cerita mengenai kita. Mengenai siapa? Kita. Berarti kalau kita ada saya, ada teman-teman sekalian. Kita semua pernah ketemu. Yakin pernah ketemu? Pernah lihat saya nggak sebelumnya? Di mana? Nggak pernah ya? Ini saya kasih tahu nih. Kita pernah ketemu tahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kita pernah ketemu dulu di alam penciptaan. Jadi ceritanya Nabi Adam pun diciptakan sama Allah kan pertama kali kan. Nabi Adam diciptakan tinggi banget, tingginya itu 60 hasta. Diukur aja 60 dikali segini. Tinggi loh. Kalau teman-teman nanti ke apa namanya? Ke Mekah ya, nanti lihat Jabal Rahmah, itu gunung tempat bertemunya Nabi Adam sama Hawa. Tapi bertemunya bukan di atas. Kayak di film-film siluet gitu ya, ketemu Hawa, Adam gitu kan itu. Itu tempat gunung itu tempat nyendernya Nabi Adam sambil nunggu Hawa mana ya? Nyendernya di gunung itu saking tingginya. Terus makin kesini kecil kayak kali kecil. Nah dulu pertama kali diciptakan 60 hasta Nabi Adam. Ketika selesai diciptakan, terus Allah itu mengusap punggungnya Nabi Adam. Ketika diusap di punggungnya Nabi Adam, berjatuhlah ruh kita nih, atom manusia dari yang awal banget diciptakan sampai yang nanti paling terakhir meninggal di kiamat nanti. Itu ada semua ketemu. Ya. Dari yang pertama kali diciptakan, terus nomor 2 berarti kan Hawa ya. Setelah itu turun sampai nanti besok yang kayak baru lahir terus kayak belum kok kiamat gitu. Ada. Jadi baru lahir terus kiamat itu ada. Itu semua ruhnya berkumpul, kita semua ketemuan, meeting bang. Iya, kalau sekarang nih NASA kan baru bisa kumpul segini, enggak semua. Baik, semua masjid, semua era, semua rumah, semua kumpul semuanya. Ya, itu ngapain di sana? Mau diambil sumpahnya. Jadi kayak kurang lebih kayak Allah ngomong gini, nanti lu pada butuhin ke bumi ya. Ya ngapain ya Allah? Nanti dikasih ujian. Oh nggak mau kan nggak lulus. Kalau nggak lulus saya masuk neraka. Tapi kalau lulus masuk surga loh. Ntar ujiannya susah. Tenang aja. Nanti gue kasih contekannya kata Allah. Contekannya apaan? Quran. Quran kan enak ya, tinggal dibaca ya. Pengen nggak ujian boleh bawa buku? Pengen. Itu bego banget ya. Coba ya kita suaranya ini biar jadi doa. Siapa tahu doain nyampe ke guru-guru ya. Suatu pagi mereka saat mau bikin soal ujian terus kita bilang apakah hari ini suruh kau buku aja ya gitu ya. Gara-gara dua kalian hari ini gitu ya. Jawab yang benar. Mau nggak kalau ujian buka buku? Mau. Enak banget ya. Amin. Ya guru-guru di sini kan. Siapa tahu kan disampaikan oleh para malaikat terus disampaikan guru-guru ya. Malam hari kayak dapat ilham gitu ya. Sepertinya aku dapat mimpi. Malam ini anak-anak ujian boleh buka buku. Nah itu ujian di dunia itu kan enak sebenarnya. Kurang apa lagi coba? Bukan cuma buku. Kalau buku kan cuma Quran ya. Quran bukunya itu Quran. Aduh aku punya masalah nih, mamanya beli ngomel-ngomel dulu, baca Quran kan dapat solusinya. Aku ini bingung nih, PR-nya banyak banget, bukunya dalam, baca deh Quran, pasti kita ada solusinya. Iya deh. Tapi gak cuma itu, bahkan gurunya pun ikut. Kalau ibaratnya ujian, ada buku, kan belum bisa ngerjain. Ini enggak ujian, dikasih buku, dikasih tutor ya, pembimbing. Ada nabi, ada ulama, ada ustaz. Enak banget kan? Ujian tapi di situ ada yang dampingin. Ntar kalau nggak tahu tinggal nanya. Kalau mau cari sendiri, tinggal buka buku sendiri, enak banget kan? Jadi silakan kamu turun ke bumi ya. Tapi kalau turun ke bumi dikasih ujian, ujiannya nanti dikasih kunci jawaban, namanya Al-Quran. Kalau kurang ngerti sama kunci jawabannya, dikasih pembimbingnya. Ada para nabi, ada para ulama, ada para ustaz, kata kayak udah hijrah. Itu dia akan bimbing kalian. Enak nggak kira-kira? Nah jawaban itu yang kita dapatkan waktu itu. Jadi teman-teman waktu zaman lalu semua teriak, wah enak banget, gue juga mau ya, kapan maunya? Sekarang gitu. Siapa yang minum kita? Aku, kalian semuanya kita teriak setengah mati kayak
Sekarang aja ya sekarang gitu. Pengen segera turun ke bumi dapat ujian, terus bisa lolos masuk surga. Gitu. Nah di saat-saat diambil sumpahnya ini, ya, dan kemudian ada kisah-kisah tentang iblis yang nggak mau sujud, dan lain-lain. Tiba-tiba Nabi Adam tuh melihatin kita. Entah, ini kok ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang belum, ada yang sipit, ada yang jomblo. Iya, jomblo itu mah ada jadi gini. Di saat kita sedang bentuknya atom itu ya, atomnya. Kalau bayang mungkin kayak apa ya, biar enaknya bayanginnya. Kalian sekecil pilus gitu ya, kecil taburan aja. Disentuh-sentuh kena kayak lembek. Itu kayak pilus ya. Di saat kalian seperti itu ada yang pasang-pasangan, jadi udah jodohnya udah ketahuan. Jadi papa mama kalian itu tuh udah ada tuh berdua gitu, udah ketahuan. Ada yang punya jodoh, ada juga yang kasihan pilus sendirian, kayak ada temannya. Yang gak ada yang mendeketin pilus itu ada jomblo, tapi bisa jadi apa? Dia jomblo yang gak taat. Karena kalau dia jomblo yang taat, tetap ada pasangannya. Walaupun di dunia gak dapat, karena dia taat sama Allah, nanti dapatnya di mana? Di akhirat, di surga. Makanya jadi jomblo, jomblo bisa pilih kan. Kalau udah jomblo, banyak maksiat, itu udah habis mati ya udah. Kan nggak mungkin dari neraka. Mau akan panas sih. Mau di AC, mau di apa juga panas. Kalian mau hadir juga ya, kalau akan nikah jadi neraka. Jadi itu udah makanya diambil sumpahnya, terus kemudian Nabi Adam lihat, oh ini beda-beda ya. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, bisa nggak sih samain aja? Bisa nggak? Aku tuh ya tinggi kayak yang lain, yang ini juga nanti ganteng, sama-sama mancung, sama-sama begini gitu loh, sama-sama cakep. Apa kata Allah? Aku hanya ingin untuk aku disyukuri. Ternyata Allah cuma pengen kita tuh selama hidup dunia itu ngapain? Bersyukur kepada Allah. Itu doang. Jadi semua hidup kita ini mau ada kejadian apapun, mau takdir apapun, Allah supaya kita bersyukur. Cuma kadang-kadang sering kita lupa. Hujan dikit ya Allah hujan. Mau janjian sama teman gak jadi. Ya kok panas banget sih, gampang banget ngeluhnya gitu loh. Lupa ini dikit ngeluh, diukur sama guru dikit ngeluh, janjian dikit apa ngeluh, dihiatin teman ngeluh, duit hilang ngeluh. Ya anak-anak hari ini kita akan hujan, gitu gampang banget itu gitu. Gampang banget. Ya, jadi makanya kenapa setiap kajian selalu diajak untuk bersyukur supaya kita itu selalu ingat penciptaan kita itu. Makanya coba deh buka Quran. Quran surat pertama itu surat apa sih? Al-Fatihah. Coba baca ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan ayat pertamanya juga kita bersyukur. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Rabbil alamin, ya, Tuhan pencipta alam semesta. Bersyukur, penting banget bersyukur. Dan itulah kenapa ketika iblis nggak mau sujud sama Allah di ayat selanjutnya, terus sama Allah diusir, turun kamu ke surga, dari surga, kamu nggak pantas menyembuhkan diri di dalamnya. Apa kata iblis? Kata setan. Apa kata dia? Aku akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan untuk menggoda mereka sampai kamu akan dapati banyak dari mereka nggak bersyukur. Jadi Allah pengen kita bersyukur, setan pengen kita nggak bersyukur. Dibeliin mainan, udah bosan, pengen bawa yang baru lagi. Kan temannya itu punya yang lebih bagus lah dan lain-lain. Padahal apa? Banyak juga orang yang nggak punya. Kenapa dia punya yang punya? Kenapa dia pengen mainan yang sama yang lebih bagus? Pasti setan yang bisikin. Punya kamu udah jelek tuh yang bagus yang sana. Gitu cara setan. Kenapa kita tuh nggak lihat orang yang nggak punya gitu loh? Orang yang di mana-mana cuma mainan tanah. Kamu yang pernah tanah kecil mana tuh? Mainan tanah pasir doang, udah bahagia banget hidupnya. Kita tuh kalau nggak ada gadget nangis gitu. Kenapa? Siapa yang bikin kita nangis gara-gara nggak ada gadget? Setan. Wah, masa sih kamu gak punya gadget, teman yang lain punya loh. Dibikin gak bersyukur. Kalau orang itu hidup harus punya gadget, berarti orang zaman dulu kasihan dong hidupnya. Iya kan? Gak ada yang punya gadget sama sekali kan? Kenapa kemudian kita merasa sekarang kalau hidup tanpa gadget itu kayaknya susah banget hidupnya? Karena siapa? Setan, bisik-bisikin. Sama tuh kajian misalkan nih, pada laptop dan laptop, kira-kira tetap ngisi nggak kan? Tetap ngisi, kenapa? Kan bersyukur, apa aja yang ada? Ada yang alhamdulillah dicolokin deh penampilan. Kalau nggak ada, ya udah. Kalau nggak bisa nih gua kalau ngisi nggak ada laptopnya, nggak mau nih kan? Nggak bersyukur, udah gitu aja. Cewek itu lebih sering lagi, kok kata kajian, waduh, hijab yang warna pink masih basah. Kenapa emang? Soalnya aku pakai mau bajunya nggak bisa warna biru, harus cocoknya main pink. Iya kan? Jadi nggak ada pengajian cuma karena
hijabnya nggak cocok, nggak match sama gamisnya gitu. Kenapa dibikin seperti itu? Siapa yang bikin ya? Setan dimusikin. Ya kan? Ya iya mas, ini hijabnya merah, ininya hijau, ini sepatunya emas, udah kayak pohon Natal kan. Ya nggak apa-apa, ya. Datang aja, kenapa tadi setan tuh berusaha bikin kita nggak bersyukur. Ngeluh udah punya motor, kayak punya mobil, padahal dia ada orang jalan kaki banyak banget, ya. Dan banyak hal. Makanya kita openingnya selalu, yuk kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terkeren yang pernah jalan di muka bumi ini. Pokoknya teman-teman kalau butuh sosok yang paling keren ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ih, rugi deh kalau tahu superhero Avengers ya, udah tahu Iron Man, udah tahu senjata solo beluknya, kenapa sih dia bisa begini? Udah hafal tuh streetnya tuh berapa jenis gitu ya. Dulu Iron Man pertama tuh dia pakai baju ini, Iron Man kedua dia pakai baju ini, dia juga punya loh armor yang lainnya dan lain-lain. Hafal banget tuh soal Iron Man, tapi nggak kenal Rasulullah. Ini sayang banget. Kenapa? Sesempurna-sempurnanya Iron Man lebih sempurna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedekat-dekatnya kita dengan Iron Man walaupun itu mimpi karena memang Iron Man nggak ada ya. Nanti anggap aja kalian anaknya Iron Man ya. Yang kalau ketemu bapak bilang I love you 3000 itu loh. Anggap aja kalau anak Iron Man itu belum tentu ketemu. Kenapa? Iron Man bukan muslim. Iron Man tak punya peran apa-apa dalam hidup kita. Spider-Man dan lain-lain juga sama. Tapi Rasulullah ketemu aja enggak, tapi udah kangen sama kita. Rasulullah pernah tuh dalam satu majelis lagi kumpul-kumpul kayak begini, ya. Terus Rasulullah bilang gini, gua lagi kangen nih. Kangen sama siapa? Orang yang paling gue cintai. Terus Allah bilang, oh kangen sama kita nih. Kan kita sahabatnya kan, dia paling dicintai dong. Ya kalian udah pastilah gue cintai kan. Kalian ada barang-barang perjuangan sama gue, tapi bukan kalian-kalian yang gue lagi rindukan gitu. Terus siapa ya Rasulullah? Orang-orang yang nanti di akhir zaman ketemu gue aja nggak pernah, tapi dia tiap hari sholawatan, tiap hari nyebut nama gue, tiap hari berharap syafaat gue. Siapa mereka? Ya kita. Jadi Rasulullah tuh rindu sama kita, pengen ketemu sama kita. Mudah-mudahan kerinduan ini berbalas ya. Mudah-mudahan Rasulullah gak cuma rindu yang bertepuk sebelah kanan. Mudah-mudahan kita juga rindu sama Rasulullah. Rindu gak sama Rasulullah? Rindu insya Allah ya. Yang kali sudah ketemu harus mati dulu ya. Iya dong. Ya. Oke teman-teman. Hari ini kita bahas soal love is cinta. Kenapa sih judulnya love is cinta? Karena sulit ya mendefinisikan kata cinta. Coba ya. Sekarang saya tanya nih buat teman-teman semuanya ya. Ada hadiah nggak sih? Oh, gue dapat snack, kita mau kasih hadiah. Nah, nih, dapat hadiah snack. Yang bisa jawab. Angkat tangan ya. Menurut kalian, ini soal paling enak nih. Kenapa pakai menurut? Menurut kan berarti bebas dong. Ya. Menurut kalian, cinta itu apa sih? Ada nggak mau jawab? Coba, tangan. Apa nih? Harus lihat hadiahnya dulu. Mau minuman atau makanan? Kasih makanan, lapar tuh ya. Coba ya. Ini. Ada nggak yang mau jawab apa itu cinta? Menurut berarti boleh aja, sah-sah aja. Coba nggak ada yang salah. Ada? Ayo. Ada yang udah mengatakan malu-malu kayak gini. Ada yang mau jawab? Cinta. Pernah dengar cinta nggak? Ada cinta nggak pernah dengar? Cinta. Tidak pernah. Kamu orang mana? Ya. Ada? Coba sepakat dulu ya. Pernah dengar kata cinta nggak? Nah, iya dong. Ada yang nggak pernah dengar? Nggak ada dong. Ya, kalau ada namanya saya tahu sedikit. Kamu suci ya. Oke, siapa di sini yang bisa ngomong sedikit aja? Cinta itu apa sih? Oke, naik ya. Gak usah keren deh. Oh, boleh. Iya, silakan dari fraksi nomor 3. Oke. Tolong jangan lempar bangku ya. Namanya siapa? Nama saya Vira. Oh, kok kayak nama bini gua? Iya. Ya, jadi menurut saya cinta itu kasih sayang. Jadi Oh. misalnya kalau nggak cinta pasti nggak ada kasih sayang gitu antara satu dan lain. Oh, iya. Aku nih cinta loh sama kamu karena aku mau ngasih tapi yang sayang kan. Mau ngasih sayang nggak jadi. Ya boleh lah ya. Nanti dapat hadiah. Apa namanya roti dari Belanda Bakery. Coba dapat hadiah. Oke, cinta adalah kasih sayang. Yang cowok ada yang mau jawab nggak? Kira-kira cinta itu apa? Ayo cowok, boleh lo cuma jawab cinta itu kasih sayang.
Berarti kalau kita mencintai seseorang, kita tuh harus ngasih dia dan kita harus sayangi dia. Berarti kira-kira kalau ada orang yang sedih banget karena kekasihnya nggak ngasih dia sesuatu, dia tuh sayang cinta kan? Kamu nggak pernah perhatian sama aku, berarti dia cinta kan? Ya nggak, kita justru yang protes karena dia berharap dikasih. Padahal kan cinta harus ngasih. Kan tadi kan ngasih dan sayang. Kalau minta cinta bukan. Nah, bukan cinta. Dari definisi tadi ya, dari definisi yang tadi. Coba yang mau jawab cinta apa? Pasti ada nih hadiahnya. Apa ya? Nah ini nih. Teh kotak yang berjudul botol. Kenapa namanya botol tapi dalam kotak? Ada yang mau jawab? Coba di sini nggak ada yang tahu cinta. Kalian tidak mengenal cinta? Oh ada tuh yang boleh. Ya. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bilal. Bilal. Bilal sekarang bersihan ya. Iya. Udah lama Pak, Bilal zaman dulu ya. Bilal, menurut kamu cinta itu apa? Menurut aku sih cinta itu artinya menghargai satu sama lain dan membantu sama-sama, membantu Gitulah ya. Oke, siap. Oke. Cinta itu saling melengkapi satu sama lain dan saling membantu ya gitulah. Thank you ya. Oke, menarik ya teman-teman. Kenapa sih segitu sulitnya mau tentang cinta? Dan kenapa selalu gini? Kalau teman-teman suatu saat akan kuliah, insya Allah mudah-mudahan umur panjang sampai kuliah akan dapat materi yang namanya dasar-dasar logika. Nggak tahu ya semua apa enggak. Tapi di kampus saya itu dapat, khususnya yang IPS ya, yang jurusannya fisik dan lain-lain, pasti dapat namanya dasar-dasar logika. Di situ teman-teman nanti akan mempelajari bahwa apa sih kata definisi itu? Definisi itu nggak bisa kayak begini. Kursi itu apa? Bangku. Itu bukan definisi, itu namanya persamaan. Cinta itu apa? Kasih sayang. Itu hampir bisa dibilang persamaan. Itu bukan definisi. Nah, kenapa sih sulit banget mendefinisikan cinta? Karena ternyata para ulama pun bahkan merumuskan cinta itu memang tidak ada disebutkan dengan kata-kata. Cinta itu dia bukan kata sifat, bukan kata benda. Cinta itu unik, ya. Bahkan cinta itu hanya bisa dirasakan. Contohnya di simpel ya. Siapa namanya? Evan. Oke, Evan. Coba ya. Tadi misalkan yang depan kata siapa namanya? Caca. Oke. Evan, suka nggak sama Caca? Oh, dia ya? Enggak. Enggak, kayak yakin banget dulu. Enggak. Oke, Evan suka nggak sama Caca? Jawabannya enggak. Kita paksa nih. Suka malu udah banyak? Enggak. Banyak kayak yakin banget ya. Oke. Suatu ketika, ya. Datanglah siapa namanya? Laskar. Laskar datang. Mau gangguin si Caca. Ya, mau ngeledekin si Caca, mau ngebunuh si Caca. Terus apa kata Evan tiba-tiba? Dia langsung maju dia gini, lu kalau mau ngeledekin Caca, lu gangguin gue dulu. Tangkapnya, woi, sebenarnya. Iya, terus Caca kayak langsung ketinggalan semua gitu kan ya. Suatu ketika Caca mau masuk kelas. Pas mau masuk kelas, kemudian dia bingung kayak gak jadi keluar aja nggak masuk kelas. Terus siapa ngeliatin dia keluar, akhirnya bilang gini, Cak, lu nggak masuk kelas sih? Kenapa? Ini nih gue tahu ada PR karena gue lupa ngerjain, gue takut kalau masuk kan dihukum sama guru. Oh ya udah bentar ya. Si Evan masuk kelas, dia ambil bukunya. Nih PR gue, lu kumpulin aja deh, sama lu. Nanti biar gue aja yang dihukum. Cie. Pertanyaannya, Evan suka nggak sama Caca? Kira-kira tadi tuh tanda-tanda gitu, Evan suka nggak sama Caca? Suka. Evan suka nggak sama Caca? Enggak. Begitu emang tuh. Ngeri ya. Kita itu melihat cinta itu bukan dari mulut, tapi dari semua tingkah laku, perbuatan, perasaan. Evan bilangnya enggak, tapi kalau Caca diganggu dia marah. Iya kan? Evan bilang enggak, tapi kalau Caca ini butuh bantuan dia mesti paling depan untuk membantu. Itulah cinta. Sebaliknya, Evan sama Caca nauzubillah misalkan jadian. Ya. Ya nauzubillah dong ya, nauzubillah jadian. Terus apa? Ya nggak tahu yang penting terpaksa apa gimana gitu ya. Terus Caca bilang gini, Pan, bisa nggak ntar jemput aku? Aduh nggak bisa nih, gue lagi sibuk gitu ya. Tiba-tiba temannya Evan bilang, bro, ntar malam nongkrong yuk, ayo.
Iya kan? Terus Caca tahu kan dia marah, dia bilang gini loh, kok tadi aku ngajak aku jemput aku, kamu nggak bisa. Biar teman-teman kamu ngajak main, kamu bisa. Kamu nggak cinta ya sama aku. Apa kata Evan? Cinta? Cinta nggak kamu? Cinta nggak ya? Enggak. Aku tuh lagi ngomong, kamu tuh dengerin dong. Iya, benerin. Apa siapa sih? Bawel banget sih jadi orang. Bibi kamu kok jahat sih, nggak cinta ya sama aku. Cinta. Cinta nggak kira-kira? Enggak. Cinta tuh emang nggak bisa di mulut. Kalau cinta ini di mulut, maka besok semua manusia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti, di hari akhir. Itu mulutnya bisa ngomong, tapi kata Rasulullah apa? Kan kita semua dikunci mulutnya. Ya, kita akan dikunci mulutnya, terus yang ngomong semua badan kita, tubuh kita. Kenapa? Allah tahu mulutnya tukang bohong. Bilangnya mencinta ternyata enggak. Bilangnya enggak ternyata cinta. Nah, itu masalah cinta. Cinta itu sesuatu yang memang unik. Nah, kenapa kita bahas soal cinta hari ini? Karena ada sebuah hadis di mana Rasulullah mengatakan orang itu akan bersama yang dicintainya pada hari kiamat. Waduh, ngeri banget ya. Berarti kita itu akan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di suatu hari kiamat. Aku cintanya sama Rasulullah, berarti besok aku ketemu sama Rasulullah. Insya Allah. Tapi kan lagi cinta kan nggak di bibir. Ngomongnya sih cinta Rasulullah, tapi ternyata bohong. Tapi bohong. Iya, aku cinta sama Rasulullah, tapi bohong. Kan bisa jadi begitu. Kenapa? Ngomongnya doang, hatinya nggak pernah ke sana. Makanya kita akan bahas pelan-pelan. Apa itu cinta? Baik. Karena penting. Salah cinta, salah kumpul. Salah kumpul ketemunya di hari kiamat dengan orang-orang yang salah. Nggak mau dong. Contohnya ya, mencintai Abu Jahal. Oh, Abu Jahal? Iya kan, musuhnya Nabi kan ya. Mau nggak kira-kira besok kumpulnya sama Abu Jahal? Nggak mau dong, udah pasti panas-panasan dong. Makanya kita harus mencintai orang yang tepat. Dan cinta itu apa kali kita bahas? Oke. Manusia itu lahir Allah bekali dengan dua spesifikasi penting. Ada berapa? Dua. Sebenarnya kalau mau terjemahan lagi ada tiga, tapi kita akan bahas yang dua aja. Ada dua spesifikasi penting. Ada berapa? Dua. Yang pertama, kalau susah hafal nama Arabnya, nggak usah dihafal, ingat aja ya. Hajatul Ludawiyah. Apa itu Hajatul Ludawiyah? Sesuatu yang nempel sama semua bayi-bayi sampai kita kayak sekarang. Yang itu kalau nggak dipenuhi itu mati. Pokoknya semua bayi, semua manusia, semua kita pasti punya hal ini, dan itu kalau nggak dipenuhi mati kita. Contohnya apa? Lapar. Semua manusia lapar kan? Ada nggak manusia yang nggak lapar? Enggak, aku nggak lapar. Nggak lapar kok hidup 10 tahun kemudian nggak lapar. Iya, mati ya gitu aja. Gak mungkin semua orang pasti lapar, makanya nyari makan. Andai kata dia lapar nggak dipenuhi, kira-kira apa? Mati. Coba aja terusin seminggu, mati. Haus, ada nggak semua manusia haus kan? Haus, makanya harus minum. Itu namanya ada berbagai. Ini tuh udah kayak default gitu ya. Manusia itu lahir itu udah pasti dikasih gitu. Apalagi manusia dikasih rasa kebelet. Apakah bayi tidak kebelet? Kebelet. Hasan tuh kalau kebelet kalau saya tuh langsung fokus mukanya. Kalau lagi nggak kebelet kan ramai yang tahu tiba-tiba diem. Nah ini pop ini. Ini. Oke. Kita tunggu baunya keluar. Semua manusia itu gitu. Teman-teman ada yang kamera sih? Nggak ada kan, semua ini kan ya. Semua tahu kamera apa sih? Apa perlu saya jelaskan? Proses keluarnya feses itu nggak ada. Iya. Semua perlu, semua penting, namanya buang air, kencing. Ada yang sini nggak pernah kencing? Ada. Semua manusia ini default. Manusia dikasih perluan-perluan ini. Dan dari manusia, binatang juga punya. Dan ini hanya harus dipenuhi karena Allah mati. Dan ini faktornya tuh dari dalam internal. Nggak bisa dipanas-panasin, kompor-kompornya nggak bisa. Kencing terus kayak lebih dari belum nggak ada itu, nggak ada. Pokoknya ini tuh udah kayak nggak ada angin, nggak ada hujan. Kalau kebelet dia pengen kencing gitu. Udah pernah kasih udah pewe-pewe, udah baca doa, ambil wudhu, naik kasur tuh kayak, kok pengen kencing gitu. Jadi kayak harusnya udah tinggal tidur, ternyata masih pengen kencing. Itu kayak gitu rasa sendiri itu. Lagi naik kendaraan, awalnya pergi nggak pengen kencing. Udah tengah jalan langsung, belum. Ya, momennya kan nggak pasti loh. Belum di sekolah, pengalaman cerita gini namanya di sekolah ada ya. Dimana kita lagi seru-serunya lagi bermain, lagi sama teman, lagi jam pelajaran, tiba-tiba kebelet. Kebelet itu kebelet level dewa gitu loh. Dan salah makan.
Itu selalu terjadi di sekolahan, di mana-mana. Emang pernah request kebetulan nanti ya dengan syarat nggak bisa. Pasti kan auto aja, emang itu. Dia dipicu dari dalam. Nggak ada kalau kayak lagi berteman, assalamualaikum, nama saya ini, kamu kebetulan gue, terus muka kamu bikin mulus. Nggak ada tuh, emang orang kebetulan itu kan dari dalam, permintaan dari dalam. Lapar juga begitu. Coba aja teman-teman ya, nanti pulang makan yang banyak. Terus tiba-tiba kita ketemuan, saya terakhir makan lagi. Pas lihat makanan yang saya terakhir enak nggak kira-kira jadi? Enggak, karena udah kenyang. Walaupun itu diiklankan oleh Chef Juna misalnya gitu ya, ditraktir langsung, dimasakin langsung, udah jadi nggak enak. Kenapa? Udah kenyang masakan mah. Iya kan? Sama. Besoknya juga ikut Master Chef. Ngikutin tuh prosesnya masuk pamer, Chef Juna lagi masak. Tapi ternyata nggak dibagi sama Chef Juna, makan sendiri sama dia. Kebetulan hanya pulang kelaparan, ya Allah dari pagi nungguin Chef Juna syuting. Udah selesai masak lagi bagi apa-apa, pulang kelaparan. Di rumah emak masak mie aja, mie. Kira-kira dia enak nggak mie-nya? Itu mie paling enak sedunia. Kenapa? Lapar. Itu namanya hajat betul ya. Semua manusia pasti punya. Di mana posisi kita? Nggak ada ya. Kita tidak ada pada perut, kita tidak ada pada tadi ya rasa lapar atau pada rasa goreng, itu nggak ada. Kita ada pada yang kedua. Apa yang kedua? Dikasihlah kita yang namanya ghoraiz. Apa? Ghoraiz. Baca bareng-bareng mulai yuk. 3, 2, 1. Apa bacanya? Ghoraiz. Ghoraiz itu artinya naluri. Kalau yang tadi itu namanya kebutuhan jasmani. Kalau ini naluri. Ulang, yang tadi apa namanya? Jasmani, kebutuhan fisik ya. Kalau ini namanya naluri ya. Naluri orang itu udah ada pasti dari lahir. Naluri yang pertama, ghorizatun nau. Ghorizatun nau itu gini tuh, rasa ingin mempertahankan jenis. Contohnya ya, ngelihat orang yang dibully pengen melindungi dia. Ngelihat orang dibunuh kita ikut sedih. Ngelihat korban bencana kita juga ikut sedih pengen ngebantuin. Ngelihat cewek taksir. Semua rasanya sama, itu ghorizatun nau, rasa ingin mempertahankan jenis. Jadi kayak rasa kemanusiaan gitu loh. Itu namanya ghorizatun nau. Jadi sekarang saya tanya, kalau cowok melihat cewek cakep terus naksir, normal nggak? Jadi jangan masalah ya. Cewek lihat cowok cakep suka, normal nggak? Kok sepi? Normal, karena emang begitu fitrahnya. Kalau ada cowok lihat cewek nggak naksir, berarti nggak normal. Makanya muncul namanya LGBT, ya kan, lesbian, gay, biseksual, transgender, orang-orang yang sama Allah dihinakan, hukumannya bahkan bagi mereka hukuman mati. Saking bencinya Allah kalau kasih hukuman sampai levelnya harus mati, karena Allah benci banget sama perilaku tersebut. Allah benci banget kalau ada cowok suka sama cowok. Allah benci banget cewek suka sama cewek. Makanya yang Allah suka apa? Cowok sukanya sama cewek. Jadi jangan merasa bersalah kalau Allah suka kok. Aku naksir sama cowok, Allah suka. Allah suka cewek yang naksir cowok. Kalau ini cowok ya, aku suka sama cowok, jangan, Allah nggak suka. Sekali saya tanya tadi, cewek suka sama cowok normal? Normal. Cowok suka sama cewek normal? Ya. Nah, sekarang bako. Apa sih bako? Naluri mempertahankan diri seperti kayak melindungi sesama, ingin kemudian bisa punya anak, ingin berdua pasangan, dapat sahabat, ngegeng, itu nau. Tapi kalau bako itu diri sendiri. Contohnya apa? Digampar ngamuk, ya, dipukul berantem, ya, dibully ngelawan, itu namanya bako. Dikhianatin sakit nangis, itu bako. Kalau ada orang dihina nggak nangis nggak apa lempeng, itu nggak ada bakonya, itu nggak mungkin, bukan orang tadi. Ya, kamu dasar jelek, kamu dasar miskin, gitu dan lain. Nah itu normal, gitu ya, misalnya gila ya. Orang pasti minimal ya dia kayak gini, ada sedikit orang tersinggung kayak. Kalau sakit hati itu normal. Berarti sakit hati itu normal nggak? Normal. Itu udah bawaan. Masa ada orang nggak sakit hati dihina? Nggak bisa, pasti ada. Pengen juara 1 normal nggak? Normal. Now, kayak apa kok? Rasanya berkompetisi itu ada. Pengen jadi lebih baik, pengen dianggap. Makanya ada anak kecil udah berkarya, papa deh karya aku gini-gini, papanya malah sibuk kerja. Dia apa? Dia sedih. Kenapa? Karena dia pengen dianggap, itu namanya bapak. Papanya kan juga sama di kantor. Kenapa sih dia kerja sedikit kayak apa? Dia pengen jabatan kan? Karena juga pengen dia diangkat, bapak. Semua ada gitu. Gimana ketika pulang, ngumpulin apa? Ngeliatin mama aku dapat 10, mamanya bilang, Masya Allah, anak mama pintar banget. Rasanya apa lagi? Senang, kenapa? Kok? Itu udah bawaan.
Tapi kan masya Allah 10 doang, nggak 100. Itu lagi sakit hati anaknya ya. Kenapa? Karena bapak semua orang punya. Oke, next yang ketiga, tadayun. Apa? Tadayun. Naluri ingin menghamba, menyembah sesuatu itu normal. Makanya coba ya, ada orang-orang yang sok-sokan nggak punya tadayun. Contohnya pemain film yang di TV itu kalau sinetron. Dia apa? Dia pacaran lah, dia begini, dia begitu, dia begini, begitu. 10 episode, 20 episode hidup dia kayak Tuhan, ya kan? Ntar dia ke sekolah, membuli anak orang, dia pacaran, dia sedih, dan lain-lain. Begitu nanti dia punya masalah, dia ada episode ke-12, ke-13, ke-14 apa? Dia akan pakai mukena lah saja ada, ya Allah, akhirnya tahu ya, episode menderita itu loh. Itu tuh kan naluri. Buat teman-teman sejago apapun, di saat-saat terlemah, pasti teman-teman ingat Tuhan. Baru tuh rasa kayak, ya Allah, maafin, kalau mati besok kita ada ya Allah. Kemarin masih melawan nama, gitu ya. Pasti tapi kalau pas lagi sehat-sehatnya, pas ngelawan, ngebolos, nyontek, nilep duit mama, ya kan? Semua itu gak pernah ingat Tuhan. Tapi tenang, goriza ada itu pasti tetap ada. Begitu kegep, begitu ketahuan, begitu lemah, begitu lagi sakit apa, nangis, minta maaf sama Allah dan lain-lain. Ya, itu namanya tadayun. Nah, berarti kalau itu cinta itu masuknya di mana? Cinta bisa masuk ke semua hal sebenarnya. Tapi yang kita akan bahas hari ini karena memang ini lagi musim-musimnya Valentine. Entah dari mana asal Valentine ya. Anak siapanya Valentine. Apakah itu dari hari kelahiran via Valentine? Gitu ya? Oke. Yang kita akan bahas di sini Ghorizatun Naum. Karena bisa juga sih cinta akhirnya jadi berdewakan. Contohnya apa? Idol suka sama BTS, ya. Lebih suka BTS, suka sama BTS sampai gara-gara suka sama BTS kemudian lupa ibadah. Gimana? Itu namanya sudah tadayun. Ada juga yang suka bola, bangun suka malam mau nonton bola. Ya, tapi nggak sholat malam itu bisa jadi tadayun. Tapi kita nggak akan bahas itu. Bisa juga sih, lah kok mencintai diri sendiri berlebihan itu nggak boleh juga. Pokoknya nggak mau ini punya gue. Kalau lu mau bersendiri aja, itu namanya sudah lakok. Itu juga cinta yang salah. Ya kan cinta itu kan kalau salahnya adalah memberi, berbagi dan lain-lain. Begitu. Tapi kita nggak bakal bahas itu. Kita bakal bahas soal Ghorizatun Naum. Ada 2 jenis yang saya lihat. Yang boleh perjalanan hidup itu ada 2 jenis yang gue alami juga. Yang pertama, Ghorizatun Naum ini langsung lihat cewek suka yang kita bahas tadi itu. Oke ya. Nah ternyata Ghorizatun Naum yang model begini itu bisa disikapi dengan 3 hal. Yang pertama, orang-orang yang visinya jangka pendek. Tahu jangka pendek? Pokoknya kalau suka ambil. Contohnya ya, aduh lapar nih. Kalau dia lapar, kepalanya lapar. Apa kata orangnya? Otaknya ini mikirnya jangka pendek, otak sempit. Apa kata dia? Lapar ya, makan. Itu tapi punya orang yang dimakan, bodoh. Ya bodoh amat. Oh, seperti ya. Kenapa? Pokoknya lapar makan. Gua lagi marah, gua tonjok. Jangan tonjok anak orang, bodoh amat. Otak-otak sempit, gitu ya. Dan itu nggak boleh manusia kayak gitu. Karena bedanya sama hewan coba. Pernah lihat hewan? Punya hewan pernah lihat hewan apa? Kucing misalnya atau ayam. Ayam lihat betina naksir, terus kawin. Kan nggak mungkin taruh dulu. Nggak mungkin pacaran juga kan? PDKT dulu, iya sana yuk kadang-kadang bagus deh. Nggak mungkin kan? Pasti langsung apa? Ayam-ayaman, iya kan? Kamu main ke kampung lihat ayam, pasti kan ayam-ayaman. Kawin, tahu-tahu ketemu orang gitu. Iya kan? Nah kalau ada orang naksir sama cewek, terus kalau mohon maaf diperkosa, atau yang punya duit dia bayar teratur, itu namanya orang yang jangka pendek, nggak punya otak tadi itu. Punya otak sih tapi nggak punya akal. Kucing kan nggak punya otak. Kucing nggak punya otak tapi nggak punya akal. Aduh lapar dia tak kucing. Ada ikan makan dia baru apa ikan siapa? Ya sama. Aduh ada cewek ini naksir, udah langsung aja diimbat. Atau yang kedua apa? Bayar orang lah. Dia tempat-tempat pelacuran. Itu orang yang jangka pendek. Ya, dia punya otak tapi nggak dipakai mikir. Jadi semoga teman-teman insya Allah ada seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kita ketipunya bukan di naumnya sih. Bako teman ngebully dikit langsung dihajar. Nggak boleh gitu teman-teman. Ya, itu namanya sama kayak ayam. Ayam kan berantem aja, nggak pakai rekonsiliasi. Kayak gimana? Berantem lagi, tanya bagiannya, nggak begitu kan? Ayam kan pasti apa? Begitu diganggu marah, udah gitu. Coba kan nanti tuh ada kucing bisa diterang kata-katakan begitu. Jadi kalau teman-teman gampang emosian berarti kucing.
Teman-teman naksir langsung pacaran tadi monyet. Monyet gitu. Ya, jadi jangan kayak hewan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia hidup cinta. Dia sikapi dengan yang kedua apa? Jangka panjang. Jangka panjang ini literannya orang ini apa? Tetap sama sih, mau ayam-ayaman. Cuma dia pacaran dulu. Kalau pacaran kan dia minimal udah digelar keluarga, udah keluar duit. Ya kan, keluar duit sih, cuma nggak langsung kayak aku bayar kamu untuk ngapa-ngapain sama aku kan nggak begitu. Apa dia? Dia cuma deketin, PDKT-an, dipuji-puji ngegombal, ya, kalau laki, ngegombal dan lain-lain. Ujungnya apa yang kira-kira? Pasti gituan. Mas aku pacaran tapi nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Contohnya deh, kenapa kamu kajian? Mau dapat ilmu, ngapain di sekolah? Biar pintar. Kenapa baca buku? Biar paham. Kenapa sih harus nanya? Biar tahu. Kenapa pacaran? Nggak tahu. Ngapain? Iya kan? Orang mau siapa ngapain itu ada tujuannya kan? Pacaran ngapain? Nggak tahu. Ya ngapain? Ya. Orang saya kasih teman bukan cewek itu cowok-cowok. Cowok kalau pacaran pasti ujungnya gitu. Aku nggak masuk belum. Pasti setan lagi. Setan itu selalu nyari kesempatan. Belum, orang yang sudah nikah aja dikemus-kemuskan dia selingkuh sama setan, apalagi nggak punya hubungan. Ya, pasti bahaya kalau setan bisik-bisikin. Udah, itu ujung-ujungnya berzina. Ya, pacaran. Memang sih harus modal-modal dulu di awal, gobal-gobal dulu. Wahai Adinda, demi kamu samudera akan seberang hilang. Ya, gunung akan kudaki. Besok kalau dapat, ngapain dia? Hilang. Dicari nggak ada, namanya lagi menyeberangi samudera, lagi gunung ya. Sesuai janjinya di awal. Yang kedua, ada yang ketiga, jangka panjang. Ngapain? Dia ketika kemudian cinta sama seseorang, dia berpikir jangka paling panjang, namanya jangka akhirat. Bentar, kalau gua nikah sama dia, kalau gua mau sama dia, gua harus ngapain ya? Yang biar bisa masuk surga. Oh ternyata harus nikah. Setelah gua nikah, kalau gua nikah sama dia, kan masuk surga nggak ya? Kalau dia gua nikahin, kalau enggak, ya udah enggak. Sama mau makan, lapar. Bentar, makan ini kalau gua makan, masuk surga nggak ya? Kalau enggak, nggak dimakan. Begitu orang yang akhirat tuh, dipikir kepala itu kan surga, gitu aja. Sekarang pergi beli mama micin, udah sih kasih nonton Doraemon kan. Entar lagi iklan, itu kalimat orang kaya apa? Mungkin berpikirnya menjaga akhirat. Kalau menjaga akhirat dia diam dulu. Sana beli mama micin. Kalau gua ikut perintah mama, gua masuk surga nggak ya? Kalau gua nonton Doraemon malah perintah mama, gue masuk surga nggak ya? Dia akan pilih, oh ternyata kalau malah perintah mama masuk neraka, ngikutin perintah mama masuk surga. Oke, mama akan aku berikan micin. Jadi ada generasi micin gitu ya. Ya gitu. Jadi apapun yang dia lakukan dia mikir ini masuk surga nggak ya? Kalau gue nolak itu surga. Ini jam segini ada orang ngajak main, yuk nongkrong yuk, nonton film terbaru yuk, jalan-jalan yuk. Oke, bentar kalau gue ikut dia masuk surga nggak ya? Mamanya bilang, nah ini kita ke pengajian ada acara di Anasar. Bentar, kalau masuk surga nggak ya? Dia nggak nanya gini, ramai mama, ustadznya siapa? Ada mainannya nggak? Ada gamesnya nggak? Ada gitu ini, masuk surga nggak kalau sana? Selalu pelik di kepala itu surga. Gurunya ngajar, iya anak-anak lihat ya di papan begini. Bentar pak, kalau saya belajar itu ujian lolos nomor 1 masuk surga nggak? Kalau iya belajar nih. Tapi temannya ngajar, nih ini ada bahasa kotor yang baru nih, belajar nih. Kan sering teman-teman kita zaman dulu gitu ya. Teman-teman tuh suka ngajarnya jelek-jelek, ikut gua deh, mabok, ikut gua deh, gini, bentar, kalau gua ikut dulu masuk surga gua. Kalau enggak, semuanya nggak jadi. Temenan sih temenan, cuma nggak ada masuk neraka. Selalu di kepalanya soal surga, termasuk dalam mencintai. Makanya ada lucu ibu-ibu udah nikah berapa lama, suaminya main tangan sama dia, gak pernah nafkahin, malah maksiat. Harusnya apa? Berakhir hubungannya. Kenapa harus berakhir? Karena udah gak karena Allah. Ya, cinta karena Allah. Contoh yang gak karena Allah, ini yang pertama yang kayak begini. Kita lihat videonya ya. Oke, bentar. Ternyata bukunya sudah. Dari mana? Nyala belum? Nyala? Coba nyalain. Oh dia masih belum nyalain. Dia masih nggak ada.
Iya, jadi ini contoh orang-orang yang berpikirnya hanya dua, kalau nggak jangka pendek, jangka panjang, nggak jangka akhirat. Nah, apa yang terjadi dalam hidup mereka bahaya loh. Coba ya kita lihat ya. Nah. Apa perlu kita lihat lagi? Oke, kita tekan videonya. By the way, ini videonya dibikin sama Fuadbah. Jangan salah follow ya. Fuadbah dan Fuadbah itu beda. Kami memang saudara seiman. Soalnya banyak yang biasanya itu kan lagi angkat handphone kayak gini. Nah, itu lagi story biasanya. Kerennya kajiannya Fuadbah. Terus Fuadbah mention saya, ini kenapa balik tag gue sih? Ya gue nggak tahu. Ayo kita tekan video. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم ضعافا خافوا عليهم. Hendaknya kamu takut ya meninggalkan anak keturunanmu yang dhaif. Khafu alaihim berarti di belakangmu. Kalau di belakang kita sedang kemana? Kita sedang berjalan menuju mana? Menuju kematian, dan kita tinggalkan anak keturunan kita di belakang. Dhaif karena rusak otaknya, kelakuannya bisa seperti binatang. Hati ayah sama hati ibu, hati kakek sama hati nenek, mana yang gak risau sama ayat itu? Karena kita harus mempertanggungjawabkannya di mahkamah hisab Allah. Iya, mirip gak kayak hewan? Naksir, main, ngelahirin, mati, udah gitu. Jadi lucu kalau ada orang yang mau ngasih nonton, kamu jangan baca-baca dulu. Ya gak bisa, itu sudah cinta. Iya kayak kambing jadinya. Kan kambing begitu, cinta aja, udah. Kalau manusia kan dia punya akal untuk apa? Menahan. Apa sih fungsinya menunda? Kalau teman-teman akan belajar di ilmu psikologi, fungsi otak itu ada yang namanya bagian depan otak. Salah satu fungsinya dia itu untuk menunda kepuasan. Aku tuh udah mau, tapi aku harus sabar. Kenapa sih ada kata sabar? Karena itu manusia. Kalau hewan tuh gak ada sabar-sabarnya. Kenapa sih kamu sampai kawin lagi? Namanya juga cinta. Kata namanya juga cinta. Itu tuh binatang aja yang punya harusnya. Udah suka ya udah aja. Mama gak suka ya kamu sama dia. Dia itu kan orang Islam. Kamu tuh nikahnya harus sama orang Muslim. Tapi udah cinta. Itu namanya kambing. Bebek. Ular itu pokoknya suka hajar. Kalau manusia enggak, dia berpikir bentar. Kalau saya ikut kata mama, saya akan masuk surga. Tapi nggak nikah dong. Emang siapa yang nyuruh hidup ini untuk menikah? Menikah kan salah satu bagian yang teman-teman lakukan kalau mampu. Tapi kalau sampai mati gara-gara menaati mama dan tidak menikah, kan kamu masuk surga. Tapi gara-gara kita bilang aku harus menikah, ini sunnah Nabi, menikah, mamanya sakit hati. Kira-kira masuk surga nggak? Enggak, baru kayak hati mama. Mesti nonton kalian tuh suka kebolak-balik, inilah diwas disufi sudurina. Saya tuh suka bisik-bisikin gitu. Seolah-olah yang penting itu nikah, seolah yang penting itu pacaran, soalnya yang penting itu teman. Mama tuh dapat nih, mama tuh resep, bawel, nggak ngerti apa mau kami anak-anak ini. Selalu gitu, saya tuh caranya gitu. Padahal sudah tuh di sini, sudah tuh di sini, sudah tuh di sini. Di sini bisa surga, bisa enggak. Kalau teman lain jadi surga, teman buruk jadi neraka kan gitu. Di sini bisa suka, bisa enggak. Suami atau istri atau pasangan yang baik bisa jadi surga, kalau nggak baik bisa jadi neraka kan tergantung. Tapi kalau itu nggak dapat surga. Tapi harus selalu bolak-balik. Itu faktanya begitu. Makanya ngeri. Jadi besok mulai saya sekarang adik-adik, kapanpun ada rasa aku mencintai ini, sabar. Cari tahu caranya biar cinta saya jadi pahala gimana? Kan ada caranya. Bukan nanti nggak boleh mencintai, boleh. Kan semua orang pasti pengen mencintai. Contoh gini ya, aduh nggak boleh nih, aku di sini ah, saya aku di sini. Dosa kan kira-kira? Saya aku di masjid. Dosa, tapi kan emang nggak begitu. Kita emang dia mikir-mikir, kita di mana-mana, kayaknya di mana-mana. Pernah ikut orang ayam nggak? Di teras rumah, di mana ada aja. Kucing pernah itu kucing. Emang dia nyari toilet? Nggak ada. Ya kalau teman-teman kayak hewan, ya begitu.
Nggak dipikir dulu, bentar, gimana caranya biar saya jadi pahala? Bisa dong, kamar mandi, ke toilet, buka baca doa, keluar lagi baca doa, ya gini pahala, padahal lagi pup. Kayak gitu, bahkan sekelas pup loh, apalagi mencintai, bisa kok mencintai itu sampai fitrah ya, seperti pup. Ya kan? Fitrah kok, semua orang pasti butuh pup, semua orang pasti mencintai sama. Memenuhi juga sama, atau bisa pilih ke toilet, bisa juga langsung pup di sini, di depan masjid. Cuma kan beda, ada orang yang gara-gara pup di depan masjid, dalam masjid dia dapat dosa dan juga dihina sama orang-orang di sekitarnya. Sama, teman-teman mencintai orang dan nggak menikah dengan cara yang baik. Menikah itu nggak selalu menikah ya, ada restunya di sana, ada maharnya di sana, ada tanggung jawab di sana. Kalau semua bisa dapat begitu, insya Allah jadi baik. Dihargai oleh orang-orang, tapi pacaran sudah dapat dosa, nggak dihargai sama orang-orang. Kalau udah hamil luar kayak ini gimana ceritanya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini pelarian. Oke mas, aku nggak pacaran, aku tuh orangnya anti pergaulan bebas. Aku cuma damai dalam kamarku, depan laptopku, melihat opa-opa kesayangan aku. Aku nonton girl-band kesukaan aku. Enggak pacaran. Enggak pacaran. Aku nggak pegang-pegangan tangan, itu anti pacaran aku. Tapi aku doyan nonton drama Korea, gemes dengan orang pacaran. Ya, ini halu yang kedua. Lah iya dong, gini dong. Kita contohkan ya. Babi, tahu babi? Tahu babi ya? Tahu babi ya? Kalau nggak ada sepanjang sini, tahu babi ya? Babi itu haram diapain? Dimakan. Boleh dilihat nggak? Boleh dipegang? Boleh. Boleh kita makan di samping orang Nasrani yang makan babi? Boleh. Iya kan ya, misalkan di kelas ada teman Nasrani bawa nasi kotak gitu kan ya, kita juga bawa nasi kotak, makan siang dia makan babi, kita makan ayam, boleh dong? Boleh. Pertanyaannya, emang mau melakukan tiga hal tadi? Ngeliat-ngeliatin babi ya? Duit-duitin babi, mau? Atau makan di samping orang yang bekalnya babi, mau? Gak mau, padahal babi cuma haram di kenapa sih kita jijik sama semua orang babi? Aku punya ini celengan buat kamu, ya kok bentuknya babi, yang lain apa? Aku punya boneka ini lucu banget. Ya aku babi. Padahal boneka udah dibikin lucu-lucu, warnanya pink, ya kan ya, dibikin yang boneka. Enggak babi. Kenapa sih? Karena sudah diharamkan oleh Allah. Kita tuh kayak jijik sama semua hal tentang itu. Pertanyaannya, berzina boleh nggak? Kalau nggak boleh, maka semua tentang zina tuh jijik. Bahkan kita tuh khawatir terjerumus ke dalam dia. Ya nggak apa-apa sih, kamu tuh makan babi sampai aku cuma aku kayak gimana ya gitu. Ada rasa kayak entar tolek-tolek lagi, entar aromanya tuh hilang kayak aduh ngeri gitu. Babi gitu ya. Padahal mah boleh-boleh aja. Tapi kenapa kita nggak segitunya pas ngomongin soal pacaran? Padahal itu bisa bahayanya ke zina. Enggak, aku nggak apa-apa, aku nggak bakal berzina, cuma pandang-pandangan aja. Enggak, aku kira cuma ngobrol doang, nggak jadian, nggak apa. Kok segitu enaknya, nggak takut, padahal sama babi takut. Ini botol ya, yang ini isi air, yang ini isi air campur babi misalnya. Jangan takut, ini ketukar. Soal takut banget kalau babi, tapi kalau di sini nggak takut. Ada cewek ngechatting, ada cewek main ke rumah, kayak nggak mau. Itu sih masuk aja kita ngobrol gini, nggak takut. Padahal bisa jadi ada itu dia karena fitnah yang namanya zina. Iya kan ya, pacaran dan lain-lain. Udah ini cuma pacaran, kita baik-baik aja saling mengingatkan kok. Gimana Usti sudah sholat belum? Bilang, iya gue udah sholat dulu, lu ngapain ngecek gak sholat ya? Makanya ngecek kayak sholat ini. Ya jadi fitnah yang berikutnya lagi apa? Dia pikir dia tidak pacaran, padahal dia secara langsung suka dengan pacaran. Terus sekarang dia nonton nanti drama Korea, sinetron, film, apapun. Emang ada yang taruh? Song Joong Ki sama Song Hye Kyo pacaran ada buat taruh? Song Joong Ki datang, Song Hye Kyo mau nggak jadi cewek aku? Apa kata kita pas nonton? Terima kan dia nggak mungkin kayak haram Joong Ki jangan, nggak mungkin. Nggak mungkin kita tuh ya ada artis misalkan film sinetron apa si boy nembak siapa, nggak mungkin begini, boy haram boy, taruh dong harus nggak mungkin gitu kayaknya. Gemes, mereka jadian dengan tangan kita kayak tersipu-sipu malu sendiri lah. Bedanya apa mereka pacaran? Bedanya cuma di satu, mereka live kita virtual. Mereka langsung pacaran, kita cuma halu. Iya, tapi kan pengennya sama. Sama-sama gemes. Harusnya kan apa? Jijik. Aku nggak mau lagi nonton drama ini, kenapa? Mereka pacaran sih. Dan gitu. Harusnya begitu ya harusnya. Ini kehaluan lain. Ya. Boleh satu nama yang lain apa? Melihat yang tidak halal baginya. Cewek buka aurat boleh nggak dilihatin?
Nggak boleh. Nggak mau aurat, begitu pulang nonton video klip ada auratnya ditonton. Ya kalau nggak percaya kita lihat. Ini kalau saya ya, kalau nggak tahu kalau ada ini sukanya apa ya? Kalau K-popers kan beda-beda aja dari musik orang ya. Kalau K-popers tuh kalau nonton video klip begini. Sekalian kan, dia tebak-tebakan ya, nih dia bakal buka roti sameknya nggak nih guys? Terus sampai detik-detik ya guys, ya detik-detik nih guys. Oh my god, ya Allah perjalanan berbagai kuda. Iya, Allah karim, udah ada sumuk nafas guys, sumuk nafas. Iya, begitulah cara kami berzikir ya. Ini juga sama. Jadi gini, dulu gue pikir orang pacaran tuh hidupnya, dia tuh pasti brengsek banget tuh ya. Dia tuh pasti hidupnya nggak benar, dia berzina gitu ya. Mending kayak gue dong, daripada laptop, pasti pergaulan bebas. Ternyata mungkin sama aja. Bedanya mereka pelaku untuk nonton. Tapi gue sebenarnya juga sama kan. Apa bedanya gini sama orang yang pacaran sama lihat orang muka awal? Sama aja kan. Ngeliat lu muka, wah six pack, wah cantik, wah mungkin sama aja. Emang ada orang nonton dari merem? Kenapa mas kok bingung? Aurat? Nggak ada kan? Pasti nonton, pasti ngeliatin. Jadi bagi gue ya, ini tuh kayak dua kehaluan cinta. Cinta yang pertama dia lampiaskan dengan cara yang salah. Jadi cinta itu malah lagi dia pikir ini benar, padahal juga salah. Dan pertanyaan yang sangat lucu adalah, emang kalau nggak pacaran atau nggak K-popan atau nggak punya idola, terus gimana dong melampiaskan cinta? Emang cinta cuma itu? Cinta itu muncul karena kebersamaan, seringnya kita bersama. Pertanyaannya, kenapa sih nggak bisa cinta sama Allah? Kenapa sih? Contoh ya, ada kemudian azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasanya apa? Ya Allah bahagia gitu kan? Kalau enggak, mungkin jangan bareng sama Allah. Contohnya gini, Fuad, dia lagi. Cinta nggak sih sama dia? Enggak. Nah jangan kita gitu kalau sama Allah, ya azan lagi. Paus dulu dramanya gerutu. Tapi kalau drama Korea tetap sampai pagi, main bola, main sama teman keliling-keliling, nge-game, lupa waktu. Cintanya ke siapa? Cinta itu bukan bisa dibohongin. Cinta itu nggak pakai mulut, cinta itu pakai perbuatan. Aku cinta cuma sama Allah. Oke, dalam sehari waktu membuat sholat berapa menit? 5 menit dikali 5, 25. Oke, sekarang waktu membuat game berapa menit? 3 jam. Terus kita besok kalau ketemu Allah ngomong, ya Allah aku cinta sama kamu, kata Allah, bohong. Tapi untungnya besok kita nggak bisa bohong karena mulutnya nggak bisa ngomong. Nanti tangan-tangan kita akan ngomong buat ngeklik apa aja. Keypadnya ini untuk nge-type apa aja. Kata kunci keyword di YouTube apa aja. Itu yang akan menjadi bentuk cinta kita sama Allah. Ketika jari-jari ini bilang, ini kok selalu saat ngetik itu pengajian, kakinya ini buat jalan ke pengajian, kuping ini buat dengerin kata orang tua, dengerin kata ustaz, gitu ya. Tangan ini, mata ini untuk niat yang benar, hati ini untuk bersahabat dengan teman-teman yang benar, untuk jatuh cinta kepada perempuan yang tepat. Maka kemudian apa? Kamu nggak perlu ngomong, aku tahu kamu mencintai aku, kata Allah. Tapi kamu nggak usah ngomong, diam loh. Gue tahu nggak pernah cinta sama gue. Bisa jadi Allah akan menunjuk kepada semuanya bersaksi. Mata ini untuk melihat yang nggak benar, telinga ini untuk dengar yang nggak benar, kaki ini untuk jalan ke depan yang nggak benar, dan lain-lain. Makanya benarlah kata Rasulullah dalam sebuah hadis, tidak beriman kamu. Potong di sini. Tidak beriman kamu. Berarti adik-adik beriman nggak? Beriman nggak? Tidak, kata Rasulullah. Tidak beriman kamu sebelum mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun. Ini hadis yang ngeri banget sih sebenarnya. Karena berarti kita tuh walaupun sholatnya rajin, walaupun kemudian puasanya nggak bolong, sedekahnya banyak, tapi kalau rasa cinta kepada Allah nggak ada, apa kata Allah? Tidak beriman. Karena itu sama aja kayak cewek yang tiap hari dapat perhatian daripada suaminya, terus suatu hari suaminya
cinta sama perempuan lain dan bilang kalau dia nggak pernah mencintai istrinya, terus istrinya bilang gini, terus kenapa selama ini kamu senyum sama aku, kamu perhatian sama aku, kamu ngasih nafkah ke aku minta apapun kamu selalu kasih, tapi kok ternyata kamu nggak cinta sama aku? Kata dia, kan wajib. Sakit hati nggak mbak digituin? Kamu kenapa selama ini ngasih semua itu ke aku padahal nggak cinta? Kan wajib. Namanya juga suami, harus senyum dong, harus kasih nafkah dong, tapi cinta enggak. Sakit hati nggak punya suami kayak gini kira-kira? Iya. Bayangin dia tuh ngasih semua perhatian hanya karena ini yang diwajibin aja. Sebenarnya nggak sayang sama kamu. Mama sayang nggak sama aku? Enggak. Terus kan mama semua ini lakuin ini, ya karena harus aja, namanya juga ibu. Sakit nggak jadi anak seperti itu? Nggak pernah dicintai sama orang tua. Tapi selama ini mama ngelakuin kenapa? Ya karena namanya gue juga mama. Kalau nggak ngelakuin gue dosa. Kalau nggak ngelakuin ntar gue ditangkap sama polisi. Makanya gue rawat lo. Jadi mama nggak sayang kok? Enggak. Nggak sayang sama lu, sakit nggak gitu? Sakit. Lalu kita bisa gitu kayak Allah. Ini Allah kuasaku, pahalaku semuanya ini. Kita nggak. Lo tuh kamu kenapa sholat puasa zakat selalu ini? Kan wajib. Betul kalau gue masuk neraka. Gitu sama Allah. Ya, sama manusia aja kita nggak mau gitu ya. Dan kita nggak mau gitu manusia. Apalagi Allah. Untungnya Allah nggak sakit hati. Ya, dan untungnya Rasulullah pun demikian. Makanya jangan sampai kita kemudian cinta yang besar kepada yang lain, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sampai sini semoga teman-teman bisa mengambil hikmah. Apalagi dalam Quran surat At-Taubah Allah sudah sampaikan. Tunggulah Allah akan menghukum orang-orang yang fasik itu. Siapa mereka? Orang-orang yang mencintai harta, dagangan, istrinya, suaminya, anak-anaknya, bapaknya, orang tuanya, semua dicintai daripada Allah. Kapan kita ini beriman? Kalau Allah dulu, Rasul dulu, baru cinta sama anak, sama istri, sama suami, sama teman, sama sahabat, pasangan, dan lain-lain. Nanti Allah dulu. Contohnya ada nggak mas yang bisa seperti itu? Segitu hebatnya ada? Yakin mas lebih mencintai Allah daripada suaminya? Ada. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim sama Siti Hajar. Nabi Ibrahim nikah sama Hajar. Gara-gara Nabi Ibrahim sebelumnya nggak punya anak kan? Begitu sama Hajar kan dapat anak. Namanya siapa? Ismail. Begitu punya anak sama Allah disuruh ngapain? Bawa sama istrinya sama anaknya ke sebuah tempat namanya Mekah. Mekah tuh belum jadi kayak sekarang, banyak gedung-gedungnya nggak ada, kosong. Yang orang yang tinggal semuanya nggak ada. Air aja nggak ada. Kan air baru muncul setelah Nabi Ismail dikasih kaki ke tanah. Dulu nggak ada kan ya. Datang ke situ ditinggal. Apa kata Hajar? Baik. Ibrahim kan ya. Kalau di Jawa kan di Betawi Ibrahim. Ini kamu ngapain kalau kita di sini? Gimana Ibrahim? Jalan terus. Suamiku, ini kenapa kita tinggal di sini? Kamu mau kemana? Ditinggal. Diam. Sampai akhirnya apa? Oke, keluar lagi deh. Ini perintah Allah bukan? Aku kata Ibrahim, iya. Baik, lanjutkan perjalanan tinggalkan kami di sini. Sungguh Allah yang akan menjaga kami. Itu cinta karena Allah. Dan itu kalau kita bilang, aneh-aneh, Siti Hajar zaman sekarang juga tahu. Kan nggak begitu? Oh gitu. Ninggalin gue, ya. Mau anaknya doang. Habis itu gue tinggal, ya bagus kan? Saya ngambek, berarti apa? Dia mencintai anaknya, suaminya lebih daripada Allah. Harusnya kalau emang itu kata Allah juga cerai, main cerai. Dan ibu yang kayak gini akhirnya punya anak yang sama kan? Ismail yang memang mentalnya sama. Nabi Ismail gak pernah ketemu bapaknya. Gila ketemu apa kata bapaknya? Apa mimpi apa tadi? Mimpi nyembelih lu. Kalau kita kayak apa? Canda di mana? Canda kan gitu ya? Ini anak hasil didikan ibu yang tadi apa tadi ya? Kata Allah bukan itu? Iya dari Allah. Kalau emang kata Allah harus diberi saya, alhamdulillah ya Allah. Ya ayah. Karena papa akan ada tiap orang yang bersabar. Itu kata Nabi siapa? Nabi Ismail dalam Quran ada. Gak apa-apa dia, bahkan dia lebih mencintai Allah daripada dirinya sendiri. Kan berarti dia mau dibunuh ya? Tapi apa kata dia? Bunuh aja lah, apa? Kalau Allah yang kita bunuh aja, bayangin. Lebih dari diri sendiri. Itulah kenapa nilai orang yang berjihad berperang itu dia lebih tinggi daripada apapun. Karena kan berarti dia mengorbankan diri sendiri. Ya, jadi mencintailah Allah, cintailah Rasul lebih dari apapun. Kenapa sih harus nurut sama mama? Karena Rasul yang nyuruh. Kenapa sih nggak nurut? Kenapa sih nurut sama mama? Karena Allah yang nyuruh. Kenapa sih sayang sama teman? Kenapa traktir teman? Karena siapa yang nyuruh? Allah yang nyuruh. Itu namanya cinta karena Allah. Kenapa sih kamu sekarang mulai jauh sama aku? Lagi kamu sekarang mau mulu sih, aku malas. Kan kita temenan. Enggak, Allah nggak suruh aku berteman. Allah suruh aku berteman dengan orang-orang soleh. Beda.
Nanti kalau aku teman sama kamu, yang kamu sukanya mabuk-mabukan mulu, Allah nggak sayang sama aku. Ya, mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada aku. Baik, itu demikian dari saya kembalikan kajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mukanya kan mau bayar kotak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan saya Neta. Di sini saya lihat semuanya anak remaja, tapi kebetulan saya ikut mendidik anak-anak remaja. Jadi saya tertarik tadi tentang bahasan ternyata nonton K-pop aja itu juga termasuk ada unsur zinahnya gitu ya tadi kalau nggak salah. Saya simpel, saya pengen tanya, saya mau tahu gimana sih kita nih sebagai seorang remaja atau mungkin punya anak remaja, tipsnya itu kan nggak bisa langsung dihilangkan. Kalau kita udah suka BTS misalnya, nggak bisa tiba-tiba langsung oh iya kita menarik diri, itu nggak boleh. Itu melihat aurat pasti kan ada tahapannya. Nah untuk itu saya mau tahu menurut Pak Ustadz Fuad gimana sih tipsnya biar kita pelan-pelan menjauhi hal itu. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau dalam kajian ya, kita sebutnya, saya sebutnya konser biasanya, kajian AADK ada di Korea, itu biasanya durasinya ya sekitar 2 jam. Saya ngobrol soal K-pop Korea, sebenarnya ini nggak terbatas sama Now doang, ngeri, bahkan sampai level penyembahan. Jadi tanpa sadar, ini saya ambil contohnya aja ya, contoh sederhana aja. Saya lihatin cuplikannya ini. Di akun mereka, di upload begini. Ini akun punya aku screenshot ya. Mau nanya dong, dia nanya ke followersnya. Bagi kalian, bias itu apa sih? By the way, yang buat yang nggak tahu definisi bias itu gini, boy band atau girl band itu kan misalkan ada 10 orang. Orang itu orang ngefans, biasanya dia ngefans sama 1 orang doang di dalamnya. Nah 1 orang yang paling dia ngefans tadi itu namanya biasnya dia. Contohnya ada EXO itu nama grupnya, tapi membernya misalkan ada 9. Nah biasmu siapa biasmu? Aku biasnya sama Chen, nama satu personilnya, itu namanya bias. Dan dia nanya, arti bias atau idola buat kamu apa sih? Coba lihat jawaban-jawaban itu ngeri. Ada seorang akunnya berhijab berarti muslim kan? Muslim, dia bilang hidup dan mati. Bayangkan saat dia sholat dia baca wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan kita alam semesta. Tapi tanpa sadar tangannya ngetik bias itu hidup dan mati. Ini udah level kesyirikan sebenarnya. Maka saya bilang bahaya K-pop itu nggak seru. Saya itu bukan ngomong karena nggak tahu. Saya itu 10 tahun K-popers. Nggak bisa dibohongin, udah tahu bener dalamnya. Dan makanya kenapa saya ngomong itu nggak bisa menghujat, karena saya tahu juga sakitnya K-popers dihujat. Teman-teman kalau buka akun saya, itu nggak pernah saya bilang kayak orang dasar kamu pecinta plastik. Coba aja juga bisa balas tuh, biarin plastik tapi ganteng, lu jelek asli. Karena K-popers itu nggak bisa didakwahin dengan cara dihina, nggak bisa. Contohnya gini, kenapa nggak bisa sampai level dihina? Pertanyaan gini, saya akan bahas gini. Ini ngomongin soal cara dakwahin K-popers ya. Ini biar teman-teman yang nggak tahu K-pop juga tahu. Karena jangan sampai teman-teman bukannya mendakwahi malah jadi nyakitin hati mereka. Pas nyakitin hati mereka makin dalam mencintai K-pop. Contohnya gini, ini adegan orang lagi ngapain? Konser. Sepakat dulu ya, ini orang lagi ngapain? Konser. Sepakat nggak dengan saya bahwa orang-orang yang di atas adalah orang-orang yang penuh dengan kepercayaan diri, betul apa enggak? Kenapa mereka percaya diri? Karena mereka punya talenta, kemampuan, bisa ngedance, bisa nyanyi, suaranya bagus, ganteng, followersnya banyak, bodinya bagus dan sebagainya. Betul apa enggak? Gak mungkin yang di atas malu-malu, gak percaya diri, orang yang lemah dan sebagainya. Karena kalau itu terjadi mereka jadi konser. Ya kan ya? Makanya mereka PD-nya minta ampun di atas. Mereka punya power. Terbukti saat mereka lagi nyanyi, mereka ngapain? Nunjuk-nunjuk, apa? Ngedipin mata, pegang tangan yang di bawah, seolah mau ngasih energi ke bawah. Benar apa enggak? Oke, orang yang di bawah, orang-orang yang tidak punya power seperti yang di atas itu, mereka datang ke sana untuk ngapain sih? Dengan kata tangan ngapain? Minta power, minta power. Begitu misalkan dipegang tangannya ngapain dia? Kejam-kejam. Udah mandi seminggu ya. Tapi mandi nggak bahasa ini. Kayak begitu ya. Loh, jangankan tangannya, konser apapun, baju yang udah apok, udah benar kering, dilempar, apa yang dilakukan fansnya? Diambil,
Coba aja untuk konser slang, konser apapun itu lah, dilempar tuh baju yang udah bau, udah apa kan, dilempar sama artisnya. Apa yang terjadi itu baju? Diambil, dicabik-cabik sama fansnya. Kenapa? Pengen punya. Itu kan berarti udah kayak dewa levelnya. Dan untuk datang ke sini kan nggak gampang, pengorbanan. Ada kurbannya, ada sajennya berupa uang untuk beli tiket. Kuota kalau nggak punya uang untuk beli tiket, dia kan laptop sama aja sebenarnya. Kan penyembahannya itu kan harus langsung sekarang. Bisa lewat media, kayak ceramah kan nggak harus langsung, bisa lewat internet. Sama nyembah juga bisa nggak langsung, tapi lewat internet, lewat YouTube, dia tonton idolanya, lewat TV, konser, acara RCTI bisa ngundang siapa, dia nonton di TV. Begitu kemudian datang dia korbankan kuota waktu, tenaga, ya kan ya, dan lain-lain. Begitu nonton, tiba-tiba kemudian pulang. Setelah pulang apa perasaan dia? Senang, bahagia, lega, mulai muncul komen-komen gagal move on nih sama konser kemarin. Tambah bersemangat dengan ini dan sebagainya. Betul apa enggak? Betul. Kenapa bisa begitu? Karena powernya dapat tersampaikan ke powernya, nyambung tuh. Si idol berhasil mentransfer power dia ke fansnya, baik lewat media manapun itu, mau langsung ataupun tidak langsung. Oke ya? Dan memang betul untuk dapat power ini kan butuh mantra. Kalau di K-pop namanya fan chanting. Kalau di Sobat Ambiar namanya cendol dawet. Itu mantra kan, bener kayaknya. Cendol dawet itu mantra. Karena kayak harus lepas. Boleh nggak cendol dawetnya duluan? Nggak boleh, harus lepas kan sama tembok kan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama mantra kita itu. Mereka lain. K-pop juga ada, Sarangil ABC, Sarangil END, di absen semua namanya dan lain. Fan chanting itu kan hafalannya beda, hafalan sendiri itu. Iya kan? Yang kedua apa? Setoran hafalan. Nyanyi bareng lirik-liriknya kan? Iya, setoran hafalan itu kan hadisnya Opa. Opa kan bikin hadis-hadis itu, dinyanyikan pakai murotal lagunya kan? Ada nada-nadanya kan ya, pakai musik segala macamnya. Dihafal sama fansnya. Besok setoran hafalan. Nyanyi bareng pakai apa? Lightstick. Alat-alat penyembahan. Kalau kita labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Sama, levelnya sama. Nah kalau mau kita banding-bandingkan, cuma yang dulu yang di atas panggung itu bentuknya patung, nggak cadekan, nggak bisa ngedance jelek lagi. Nama mereka bukan idol, tapi berhala. Mantranya juga ada zaman dulu. Sama, ada mantranya juga. Kita juga sama, Islam itu juga punya, karena kan level-level penyembahan kan. Kita kan nyembah Allah, sama, cuman Tuhan kita nggak di atas panggung, tapi di atas arsy. Jadi kan, angkat tangan juga nggak sama, angkat tangan juga angkatannya begini. Sama kan? Ada mantranya nggak sama, ada mantranya cuma pakai zikir, wirid, betul nggak? Ada pengorbanannya nggak ada. Kalau ini tiket konser, orang zaman dulu pakai sembelihan kambing atau apa yang dikasih mantra-mantra, dikasih dupa-dupa. Sajen, kita apa pengorbanannya? Waktu kita, uang kita untuk sedekah, dan haji butuh uang kan? Sholat butuh mengorbankan waktu kan? Itu semua pengorbanan kita. Sama. Makanya apa? Jangan-jangan gini penyembahan ya. Ternyata betul definisi idol. Indonesia itu nggak ada idol, kecuali Indonesian Idol. Dan itu bukan idol, itu artis. Kenapa nggak bisa disebut idol? Karena idol itu dia levelnya Tuhan. Kalau kita selebriti itu gini. Ketemu misalkan Mario Irwinsyah kan selebriti ya. Ganteng iya, bisa acting iya, bisa nyanyi enggak? Ada pasti ada nggak sempurna dari selebriti itu. Oke, bisa acting, bisa nyanyi, bisa ngedance enggak? Oke, bisa ngedance, bisa nyanyi enggak? Dan seterusnya ada aja yang dia nggak bisa, namanya artis selebriti. Tapi kalau idol, coba kita absen. Opa-opa Korea bisa nyanyi nggak? Bisa ngedance? Nyanyi sambil ngedance nggak lip sync? Bisa acting di Korean drama? Bisa ngelucu di variety show? Bisa ikut Idol Championship? Bisa. IQ-nya tinggi kan? Bodinya bagus? Tampaknya ganteng? Sempurna kan? Tuhan. Makanya kamu bilang Bunda yang tadi bertanya, menghijrahkan K-popers itu seperti orang nyuruh murtad dari agamanya. Susah banget. Susah kan? Nyuruh orang murtad kan susah. Ada orang gak pernah sholat, gak pernah zakat, gak pernah puasa, gak ngerti Tuhan, gak pernah jumatan. Disuruh murtad, katanya gak mau. Aku ya Islam, cuma nggak sholat. Susah banget nyuruh orang murtad. Sama, K-popers itu kayak nyuruh mau pindah, ayo hijrah, itu kayak nyuruh orang pindah agama. Susah banget. Dan kalau dihina, itu seperti orang yang dihina agamanya, bikin aksi bela agama. Oh ya biasa tuh di Twitter apa itu, terserah @Naim mau ngomong apa, gue masih betah di neraka. Itu kalimatnya. Yang lebih parah lagi gini,
Gue juga tahu kali ada hadis seseorang akan berkumpul dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Makanya gue gak suka sama lu. Dan lu itu maksudnya Ustaz Abdul Somad. Di komen itu Ustaz Abdul Somad. Mending gue cinta sama si A, si B, si C yang idol mereka supaya bisa fan meeting gratis di akhirat. Ngeri kan? Levelnya udah kasih dalam agama. Lo kan resepnya sama coba teman-teman. Dihina Islam itu sering nggak? Sering nggak Islam dihina? Begitu dihina jadi pengen pindah agama. Malah makin kukuh kan agamanya kan? Malah makin rasa terzalimi kan? Masa, wih parah banget mereka ya? Sama, coba aja tuh hina K-popers. Mereka kan apa? Arahnya mulut-mulutnya. Kami dihina. Oke lah, K-pop ini berdosa. Tapi apa nggak berdosa mulut-mulut kamu yang ngatain kami? Merasa begitu malah. Makanya nggak bisa dihina, jangan dihina. Dan benerlah ada syariatnya Allah. Jangan hina Tuhan agama lain, karena nanti dia akan menghina Allah. Makanya saya nggak menghina pop-pop Korea. Sudah emang nggak bisa dihina karena gampang. Jadi parahnya dia akan menghina kita, ulama kita dihina. Udah ketahuan yang ada yang dihina tuh ya Ustaz Abdul Somad, terus Bunda Eni Risman, sama salah satu orang aktivis namanya Ibu Maimun. Itu tiga tuh bahkan dibikin petisi usir Maimun dari Indonesia, usir Eni Risman dari Indonesia, karena sering bikin gerakan-gerakan menolak konser K-pop di Indonesia. Ngeri banget gerakannya. Ya, jadi kalau saya bilang tadi satu hal dulu, jangan dihina. Pendekatannya beda. Pernah ada deketin mu'alaf untuk masuk Islam nggak? Nah cobain, kapan-kapan cobain. Nah cara deketin K-pop itu kayak gitu. Halus, nggak bisa langsung dihina. Nggak mungkin langsung bilang kamu kayak salah deh, nggak bisa gitu. Sebagaimana kita mendeketin mu'alaf, mendekatin orang Nasrani misalnya untuk supaya dia mu'alaf, caranya begitu deketin K-pop, pelan banget, halus. Ya, nah kalau ada yang nanya gimana mendakwakan anak saya, gimana cara mendakwakan anak saya akan nanya siapa tuh yang mendakwahin anak, jadi ibu dong, jangan jadi ustazah. Bagaimana mas caranya nasihatin teman saya? Siapa yang menasihatin? Teman, jadi teman dong, jangan jadi ustaz. Karena teman itu butuh teman, ibu butuh anak, anak butuh ibu. Jadi kalau ibu mendakwahin anak, jadilah ibu. Kalau selama ini anak nggak mau dengar ibu, jangan-jangan dia menemukan sosok ibu di tempat lain. Karena ibu itu bukan status, itu peran. Menikah tidak membuat kamu menjadi istri. Karena banyak laki-laki jadi istri, karena istrinya nggak mampu jadi istri. Banyak juga suami yang nggak bisa jadi suami, karena dia nggak bisa jadi mengambil peran suami. Jadi suami dan istri itu bukan peran yang didapat dari hasil status kita menikah, itu bukan. Itu peran yang memang butuh aktif, jadi kita tuh aktif. Nah sama, jangan-jangan yang aktif jadi ibunya dia tuh temannya, makanya lebih dengan temannya. Jangan-jangan yang bisa kasih dia kesenangan sebagai sosok ibu atau orang yang perhatian sebagai bapak itu idolanya, bukan kita. Makanya semua sahabat Nabi sepakat untuk mendidik anak yang dibangun pertama kali itu kepercayaan dari orang tuanya. Gimana caranya? Anak bilang gini, gue pengen kayak bapak gue, gue pengen kayak ibu gue. Dengan begitu dia akan mudah diarahkan. Sebagaimana dulu dia masih bayi. Coba lihat anak bayi, tadi anak saya Hasan misalkan ketemu sama orang baru, kan langsung rumahnya kayak gak percaya sama orang lain. Sampai di level ini ibu berhasil membuat si anak percaya bahwa ibu ini loh yang terbaik, jangan kayak yang lain ya. Tapi kebutuhan anak ini kan bertambah terus. Ketika pertama ibu mampu mengikuti kan? Itulah kenapa tidak ada ibu sebaik ibu, bukan guru ya. Tidak ada guru sebaik ibu. Karena yang bisa membangun kepercayaan terbaik itu sebenarnya ibu, bukan guru. Jadi tipsnya buat teman-teman mau dakwahin teman ya jadi teman yang baik. Kalau ibu menjadi orang kalau udah ngerasa bahwa dia ini tempat satu-satunya aku curhat, tempat satu-satunya aku ngomong, cerita, minta tolong, minta bantuan, itu dia akan ikut apapun maunya kita. Ya, itulah kenapa hari ini saya nggak jawab apa-apa kan. Cuma ngingetin soal cinta aja udah. Kenapa? Kalau saya bilang putuskan pacar kamu, nggak ada yang mau dengerin. Emak gue nggak masalah, hidup gue baik-baik aja. Lu datang hari ini nyuruh gue putus, enak aja. Kepercayaannya kan nanti nggak ada. Dan nggak ada yang percaya sama di antara kita. Saya baru ketemu kalian hari ini ya. Yang bisa bikin kalian putus itu siapa? Ibu. Harusnya. Kalau ibu nggak mampu, diri sendiri. Sebenarnya dia percaya diri sendiri. Ya, membangun kepercayaan itu penting. Kalau ingin mendakwahi diri, bangun kepercayaan diri. Kalau ingin mendakwahi orang lain, bangun kepercayaan kepada orang lain. Perannya beda-beda. Saya untuk mendakwakan ibu saya butuh waktu 2 tahun hanya untuk meninggalin satu hal, riba. Belum yang lain, belum syirik, belum apa, baru riba doang. Itu butuh waktu 2 tahun. 2 tahun ngapain masih nyeramahin? Enggak pernah satupun kata nyeramahin. 2 tahun itu cuci piring, cuci baju, beliin hadiah, kasih surprise, surprise gitu ya. Gitu doang, 2 tahun, itu mulu.
nggak minta duit, berhenti jajan macam-macam, berhenti bikin panik, selalu ngasih kabar walaupun malas. Kenapa? Butuh membangun kepercayaan orang tua selama 2 tahun sampai muncul kata-kata begini, nak, mama tuh mau begini-begini. Emang dalam Islam kira-kira boleh nggak sih? Aha, dapat 2 tahun. Ketika orang udah nanya dapat. Kapan anak kita ngomong, mama sebenarnya boleh nggak sih kayak begini? Selesai sudah perjuangannya. Tinggal lakukan boleh atau nggak boleh, pasti tinggal di rumah dia. Tapi selama dia nggak pernah nanya, kita mau ngomong pun dia nggak butuh apa-apa yang ngomong. Itu yang terjadi. Kenapa? Tidak ada kepercayaan. Kita mau dulu kepercayaan di anak kita atau teman kita, saudara kita yang memang kita targetin untuk dakwah. Dan itu orangnya beda-beda orangnya. Tiap orang titik kepercayaannya itu beda. Ada orang yang percaya kalau pakaiannya bagus. Contohnya, kalau saya ngisi di K-popers, saya akan beda dengan ngisi di masjid, kan beda deh. Ya, pakai koko. Kalau di K-popers beda, pakai hoodie, sepatu putih, wah kayak kayak opa-opa pokoknya kayaknya. Jelek-jelek dan bodo amat. Yang penting dapat trustnya. Tapi saat ngomong misalkan di kelas ngefans, itu udah nggak pakai baju gitu, trustnya beda lagi. Ada orang yang percaya kan lihat laptopnya masih MacBook nih, orang kaya nih, dengerin ah. Ada yang gitu kalau nggak kaya nggak mau denger. Ada ustadz, ilmunya banyak, tapi bajunya lusuh, jenggotnya panjang, kayaknya kurang perawatan skincare. Gak bakal denger, ustadznya begitu, gak bakal denger. Tapi ada orang gak ada ilmunya, duitnya banyak, pasti didengerin. Ada yang begitu. Nah, ketika orang ini ngeliatnya duit, bikin dia percaya dari sisi duit. Ketika ada orang lebih percaya sama orang yang jujur, jadi orang yang jujur. Rasulullah ngelakuin itu bertahun-tahun sampai jadi nabi usia 40 tahun, panen. Kalau teman-teman mau satu kisah kecil saja, Rasulullah waktu mau hijrah ke Madinah, kira-kira itu masa-masa yang genting apa santai? Genting banget. Itu masa-masa itu di mana orang itu mau membunuh Rasulullah. Bayang sih, Rasulullah mau dibunuh. Tapi waktu malam-malam mau berangkat, Rasulullah ngomong sama Ali bin Abi Thalib itu loh yang akan gantiin Rasul di kasur. Dia bilang begini, "Li, sini. Ini gentong, ini punyanya ibu ini gentong yang ini barang-barangnya punya ibu A." Ternyata selama ini orang tuh benci sama Rasul, tapi tetap nitipin barangnya ke Rasulullah. Saking terpercayanya Rasulullah. Berarti dia mau dakwahi masyarakat, maka dia menjadi warga negara yang baik. Teman-teman mau dakwah di masyarakat, tapi buang sampah sembarangan, itu udah fail duluan. Itu contoh membangun kepercayaan. Jadi membangun kepercayaan bukan dari seberapa banyak dalil yang dihafal, tapi peran kita. Kalau kita sudah berperan sebagai masyarakat yang baik, orang tuh gampang dengerin. Bapak ini tuh emang dia begini, selama ini di keluarga tuh gini, artinya gini, aman tuh. Bapak itu mau apa aja dengerin. Ibu juga sama, jadi ibu yang baik, teman jadi teman yang baik, anak jadi anak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang boleh lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erina. Kan kita udah nasihatin teman kita nih supaya ninggalin K-pop. Tapi kalau tadi aku K-popers tapi masih rajin sholat, masih rajin ngaji, hafal juz Al-Quran. Terus pokoknya dengan pembelaannya dia, kita harus bagaimana itu? Gue udah pernah nyobain 2 tipe. Tipe yang pertama kayak gitu. Itu masya Allah, begitu gue tipe yang masuk awal tiap hari istiqomah nambah haters gue. Jadi banyak yang nge-hate gara-gara setiap apa dihina gitu ya. Sebenarnya bukan dihina sih, kita ngejawab, tapi ternyata nggak semua begini. Kata Imam Syafi'i, jangan mendebat orang-orang yang nggak mau berdebat, karena itu jadinya adalah kebodohan. Serius, itu malah jadi bodoh. Gini deh, orang itu nggak mau ngajak diskusi, terus kita ngajakin dia diskusi kan malas banget. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain ada orang main ke rumah ketok pintu salam atau siapa, tiba-tiba tawarin produk, tiba-tiba kayak bapak harus beli nih, bapak gini nih, kayak malas banget sih kita kayak gitu. Teman deh, ada orang kenalan, kita kenalan, ternyata lama-lama dia mau jualan, kan malas banget. Kita nggak butuh, tapi coba teman-teman, suatu hari teman-teman ada masanya ya, butuh gadget baru. Oke, butuh gadget baru, uang udah ada, tinggal beli. Pertanyaannya biasanya dipikirin apa? Duit udah ada nih. Terus lagi kepengen uang ini langsung tuh beli handphone. Ada anggaplah di tangan tuh ada 5 juta. Mau beli handphone, apa yang teman-teman lakuin pertama kali biasanya? Ya. Apa? Mencari HP yang terbaik. Caranya? Searching, browsing, googling. Pernahkah googling itu main ke rumah? Pernahkah YouTube itu main nge-spam ke kita? Mau cari HP baru ya? Gitu, nggak pernah kan?
Kita yang otomatis cari HP terbaik 2020, HP budget sekian. Kenapa kita nyari mereka? Karena kita butuh. Kalau misalkan Anda nggak butuh HP, duit nggak ada, tiap hari ada orang nge-DM mulu, nyari HP baru ya, ngapain kita? Blokir, promo mulu sih, bener nggak? Ada orang peninggi, belangsing begini, kira-kira sebel nggak digituin? Sebel, tapi tiba-tiba suatu hari teman-teman kayak, aduh kok ujian nggak berhasil ya, ngapain? Mulai browsing obat pelangsing, nggak ada iklan itu. Nah, jadi kalau kita cukup penuhi diri kita ini dengan ilmu, dengan argumen-argumen yang ada. Kapan orang itu ngajak diskusi, kita udah punya jawabannya. Kalau saya nggak nanya, saya ngasih tahu. Cukup ngasih tahu di awal, bandel, ya udah. Kenapa? Tugas saya kan nyampein, bukan maksa. Kamu kok kipopan sih? Ya nggak apa-apa kipopan, aku masih hafal Quran kok gini. Udah baguslah pertahankan hafal Qurannya ya. Kalau saya gitu, dulu nggak gitu. Abu Jahal juga hafal Quran kali. Tapi emang masuk surga? Mau gitu kan ya? Tapi kata-kata aku, emang kata kamu nabi? Dulu saya gituin dulu. Ustadz aku bilang gak apa-apa kok, Ustadz lu nabi. Saya gituin dulu. Saking kayak gini, selalu ada alasan untuk jawab mereka, tenang aja. Karena mereka itu di jalur yang menurut saya keliru. Nah untuk membenerin itu selalu ada alasan. Kalau mereka tuh mau alasan apa aja ketemu kok. Yakin, coba deh kalau mau ngajak debat ya, pasti saya punya 1000 jawaban. Bahkan saya udah nyiapin kayak mau bikin buku 1001 jawaban K-popers juga terang tuh. Udah siap, cuman kadang orang tuh nggak menerima kalau nggak pengen tahu. Simpel ya, misalkan selalu gini, K-pop mulu yang dibahas. Apa kabar tuh Bollywood? Apa kabar tuh dangdutan? Apa kabar sinetron Indonesia? Kan sama-sama mendidik. Gampang jawabnya sih sama begini. Oke, gua ke kamar dulu ya, ambil laptop dulu, gua colong. Jangan marah loh. Enak aja, lu kan yang laptop gue, ya elah ini aja nyolong. Apa kabar koruptor? Koruptor nyolong nggak? Banyak nggak? Itu nggak dibahas. Lu kok malah marah-marahin gue yang laptop lu? Pertanyaannya, yang koruptor nyolong tuh di siapa? Di lu juga loh. Gue lu nggak marah? Oh lu malah nyimpin gue? Ini cuma laptop kok. Terima nggak ya kira-kira? Lo terima lah, ya tetap aja lu nyolong, ya sama. Dangdutan juga salah. Hollywood juga banyak yang salah. Tapi terus itu kan tidak berarti Korea jadi benar. Sama, koruptor juga salah. Tapi kan berarti nggak perlu nyolong jadi benar. Itu selalu alasannya nggak bisa diputar-putar kok. Tenang aja, alasannya itu nggak lebih dari sini. Nih, suara anak gua. Emang dia udah kayak papanya bawel ya. Ya jadi biasanya kalau mau jawabannya gitu ya, gimana aku masih hafal Quran kok gini sebenarnya sudah banyak kisah-kisah tentang orang-orang yang menghafal Quran yang juga gara-gara hafalnya itu menjerumuskan dia ke neraka. Karena hafalan itu gak berguna buat dia. Pertanyaan sekarang simpel. Pernah lihat orang hafal Quran tapi musuhi Islam gak? Orang penghafal Quran tapi memusuhi Islam. Pangkatnya titelnya ulama loh, tapi fatwa dia bukan yang benar gitu. Banyak. Lagi musim di TV. Masa gak lihat? Itu kan semua tuh urusan agama ini, urusan sekolah mana, pulang-pulang rusak. Boleh kok ucapin Natal, boleh kok kita begini, boleh kok memimpin kafir, boleh begini. Itu yang ngomong bukan orang biasa loh. Itu ustaz, ulama, bukan teman antum yang baru ngapal Quran, bukan, itu ulama katanya. Tapi ilmu dia gak bikin dia cinta sama Allah. Ya, jadi kalau mau ngomong bisa kayak gitu, emang gak suka. Kalau mau begini nyambung juga apa aja. Tapi mudah-mudahan kalau Mbak bisa ngerti kan bahwa nggak berarti kita hafal Quran itu menyelamatkan kita. Hafal Quran itu baik, wajib. Ya, sebagaimana orang sholat wajib dan baik. Tapi ada nggak orang sholat berzina? Ada, banyak. Sama, aku hafal Quran, emang wajib. Tapi ada nggak orang hafal Quran yang kipopan? Banyak. Ya, jadi bukan itu persoalannya. Justru orang yang menghafal Quran dan dia bermaksiat tanda kutip itu justru lebih berbahaya karena Quran akan sangat cemburu dan marah. Hafalan itu tidak berarti bagi diri si menghafal Quran ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nanti akan kena dengan pendapat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah benci orang-orang yang tidak melakukan apa yang dia katakan. Allah benci orang-orang yang tidak melakukan apa yang dia katakan. Aku hafal Quran, hafal dong Quran yang ayatnya bilang tundukkanlah pandangan dari perempuan. Hafal dong berarti ya.
hafal ya. Kalau nggak hafal suruh hafalin. Terus suruh nonton K-pop. Boleh nggak berarti? Baru tahu kan ada ayat menyuruh kita menundukkan pandangan, tapi kita melototin roti sobek. Buat yang kata roti sobek itu six pack. Itu karena anak K-pop gitu, roti sobek itu six pack. Kan aneh kan? Dia hafal Quran, dia tahu dalilnya nggak boleh memandang paha perempuan, tapi dia nonton paha perempuan. Itu aneh, itu bahaya banget. Itu kabur makan billahi yang kabur melakukan malu. Ya, itu baru satu contoh dan banyak ayat lainnya yang membuat saya merasa K-popan itu jadi sering bikin kita punya dua kepribadian. Yang dihafal bilang nggak boleh, kita malah ngelakuin yang boleh. Ya, udah tahu nggak boleh berzina? Tahu, ada nggak ayatnya? Hafal loh. Namanya menghafal Quran. Tapi apa yang dilakukan? Nonton drama adegan orang berzina, pacaran, gemes lagi. Aneh kan? Nah itu. Jadi bilangkan dia bisa jadi hafalan Quranmu baik, berpahala bagimu, tapi bisa jadi kau melanggar hafalanmu sendiri. Dan Allah benci, ayatnya jelas, kamu memakan indah Allah yang tak boleh malam. Ya. Ujungnya jadi K-pop semua ini masalahnya. Jadi pada gini semua ngapain? Video terus gitu. Itu akan direkam, dikasih temennya. Jadi yang kayak dibenci saya. Makasih loh ya. Dikemas lah, jadi bahasa yang lebih baik. Ya terus saya tanya. Nama saya tadi Caca. Oh Caca, Caca tuh. Kak mau nanya, kalau seandainya kita punya temen nih, dia kan pacaran gitu ya, bahkan nggak malu juga cerita ke kita kalau dia tuh pernah berbuat zina kayak gitu. Cara kita nanggepinnya tuh kayak gimana? Atau kita harus ngaduin dia ke orang tuanya? Bagus itu. Atau kita jauhin atau kita nasihatin dulu? Terima kasih. Saya pernah dapat nasihat dari salah satu asatidz ya. Orang lebih begini. Saya bilang, ntar saya mau dakwahin kaum A, saya mau dakwahin kaum yang B. Kata ustadznya apa? Kamu udah siap belum? Ntar malah kamu yang terdakwahi. Gitu ya. Jadi menurut saya tergantung si Caca gimana imannya. Kalau masih ngerasa butuh sokongan dari teman-teman yang soleh, jangan deket dulu sama yang seperti itu. Bukan musuhin ya, beda ya. Hanya kurangi nongkrong sama dia. Kalau dia ajak nongkrong, ya cari alasannya untuk kemana. Kenapa? Bahaya banget dekat sama orang-orang seperti itu. Saya, mohon maaf, awalnya tenggelam dalam dunia yang penuh kemaksiatan. Itu awalnya gini, saya ketua rohis. Bayangin ya, ketua rohis pindah ke Jogja, dunianya baru, semua orang sana pacaran. Semua orang bilang begini, aku mau punya pacar, homo dia. Kamu nggak homo, berarti aku. Kan saya jadi tertekan. 2 tahun itu sama orang-orang yang bilang nggak mabok tuh nggak asik, nggak pacaran tuh nggak asik, nggak berzina tuh cupu. Begitu terus terjerumus juga akhirnya. Alhamdulillah minta tapi salah lagi. Makanya saya bilang ini, saya dulu merasa sangat beriman banget. Ketua rohis. Dulu tuh ada orang nggak bisa baca Iqra, nangis saya. Bodoh banget kamu. SMA nggak bisa baca Iqra, bodoh banget kamu. Selama ini kamu kemana aja? Itu rasa suci itu dari bikin sombong. Tapi sekarang saya jadi tahu, wah nggak ada sombong-sombong. Ternyata apa? Orang seperti saya pun malah jatuh dalam-dalamnya ke lubang kenistaan loh gitu. Gara-gara apa? Berteman dengan orang yang salah. Makanya saya bilang, kalau masih merasa, jangankan masih merasa, pun sudah merasa baik, jauhi pergaulan yang seperti itu. Teman-teman yang bangga dengan maksiatnya, wah itu ngeri banget. Ya, satu. Tapi kalau yang udah siap berdakwah, lakukanlah. Bisa langsung diomongin, bisa disindir-sindir. Kalau tepat dengan memberitahu orang tuanya, itu malah bagus. Kalau saya gitu. Tapi bukan kasih tahu bilang gini ya, pupuk terus ini nggak lagi. Kalau saya terlihat orang yang misalkan dia pede itu nyeritain, bukan nyeritain bisnis kan. Oh, saya pacaran, udah gini. Itu kan berarti apa? Dia cerita ke kita karena dia percaya sama kita, itu beda. Kalau teman-teman laporin ke orang lain, kepercayaannya rusak. Itu beda, itu aib. Tapi kalau semua orang kamu tahu, iya dong, mau mana masih laki itu sama si laki ini, semua orang tahu. Bener-bener dia tuh kayak pede banget sampai berzina, kemarin kayak Yonglek. Iya dong, dia kan ngampok. Saya ngomong begini bukan aib, karena dia ngampok. Dia ngampok, dia berzina, dan dia bangga ngambilin anak orang. Ngerti ya? Maka saya akan bilang, mau main ke rumahnya, ibu gini-gini, kemarin gimana mau ambilin?
Ibunya apaan nih? Lu mana sih lu kok ngasih tau aku yang nama gue? Gue pikir semua orang tahu, gitu aja. Gue nggak maksud kasih tahu, tapi gue ngomong gue pikir semua orang udah tahu. Ngerti ya? Jadi saya bukan laporan, tapi apa? Justru gue lagi mendukung nih gaya lu. Gaya lu kan pamer-pamer habis berzina. Gue mau bantuin lu, gue pamer aja kan lu nyokap lu. Ternyata belum tahu ya, ups salah. Gitu aja. Nanti ya, jadi beda-beda. Kalau ada teman curhat, walaupun dia bangga curhatnya ya, gue udah begini loh, kemarin dia begini loh. Kalau dia hanya ke teman tertentu, misalkan saya, maka saya merasa apa? Berarti saya cukup dipercaya. Bahkan untuk menceritakan kemaksiatan dia loh. Itu aset itu. Pegang baik-baik, jangan sampai ada masa di mana dia menjauh. Karena tenang aja, ada masa orang-orang yang berzina, maksiat dan lain tobat. Tenang aja, dia kena getahnya sendiri. Dan saat kena getahnya dia nyari apa? Nyari taman curhat. Nyari yang bisa bantu dia keluar dari jalan kubangan hitam itu tadi. Nah, usahakan orang yang dia cari itu kita. Itu yang saya lakukan dulu. Ada orang pacaran, tapi saya pacaran, saya beradekin aja cie, malam minggu ngajak ngajak. Iya lah, kita pacaran, ngapain ngajak lu? Oh iya juga ya. Terus gimana ngapain malam minggu? Ah, lu sih nggak pacaran. Nah, makanya karena lu nggak pacaran, cerita dong orang pacaran ngapain aja. Cerita dan lain-lain. Hanya apa? Jadi mereka biasa aja. Gue tungguin, kemudian doain, putus kapan ya Allah. Allah doain tuh. Nah, ketika sudah putus, kira-kira nangisnya siapa? Ya saya. Karena saya teman dekatnya. Oh, gue gini-gini, jangan langsung ceramain. Apa juga gue bilang, pacaran lagi gitu. Ya, banyak sih cara orang untuk melampiaskan rasa cintanya. Gue juga jatuh cinta kok sama kayak lu, tapi gue gak pernah merasa sakit hati kok. Kok bisa sih? Dan gue rasa itu sakit banget ya. Ya karena cinta yang gue jalanin sih menurut gue cinta yang tepat gitu loh. Tapi terserah sih kalau mau nyoba boleh loh. Siapa tahu dengan mencintai kayak gue, cara yang gue jalanin, lu bisa sembuh dari sakit hati lu. Gimana emang? Ajarin soal tahu. Tabungan, lu aja pakai. Akhirnya dia menikah dengan uang kita. Siapa kasusnya itu? Abu Darda dan Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Itu kejadian nyata, nggak ada baper-baperan di sahabat Nabi itu. Nggak ada rebutan jodoh, tikung-menikung. Harusnya aku yang di sana. Emang situ Tuhan? Enggak. Ya jadi tadi ya untuk menasihati teman, kalau saat dia curhat justru itu momen paling baik untuk menjadi orang kepercayaan dia. Sabar aja. Ya, jadi terus jangan besoknya kita kasih dia hadiah yang terbaik. Jadi teman terdekatnya sering kasih kejutan yang bagus, sering hampir dia selesaikan bantu masalah hidupnya dia. Jadikan kita tempat curhatnya dia. Akan ada masa kita bisa ada kesempatan untuk berdakwah kepada Allah. Ada lagi. Wow. Ada. Oh, nggak bisa habis. Ya, kamu ada mau jam. Ya, bismillah. Kan tadi melanjutkan yang tadi, kalau posisinya temannya itu adalah lawan jenis bagaimana? Wow. Wadidaw. Urgensi dakwah. Kita kalau jangan ngebahas yang lawan jenis dulu deh. Sejenis tapi beda dunia. Contohnya kayak saya ngomong ke K-popers ya. Saya dulu kan aktif tuh di komunitas K-pop, tim gathering segala macam lah. Pokoknya yang K-popers yang itu lah, kalau nonton bareng, mau reaksi bareng, mana-mana pakai seragam bareng udah kayak nanti asuhan mana gitu ya. Itu sampai hari ini gue nggak pernah lo balik ke mereka untuk dakwain mereka. Karena jujur gue nggak tahu caranya. Jadi gini, dakwah itu hajatnya Allah. Ulangi lagi ya, dakwah itu hajatnya siapa? Allah. Ini eventnya Allah. Yang ngatur ini siapa kira-kira? Allah. Yang memilih. Ada alfian sana. Kan? Lo nyuting ya? Siapa yang pilih? Allah. Bukan kita. Nggak mau aku punya ceramah. Allah yang tahu tempatnya ini. Sama, gue pengen loh dakwahin misalkan anak-anak yang motor, pengen lo bisa? Gak bisa. Allah yang tahu gue tempatnya di mana. Dan Allah tuh bisa benar-benar. Contohnya ya, Hawariyun itu dia titelnya apa? LC. Bukan SAG, MAG, apa? Nggak ada. Tapi kenapa followersnya dibayar daripada ustadz-ustadz yang LC? Karena Allah yang tahu. Kan nggak mungkin ustadz yang LC cuma nyapa-nyapa, yo what's up ya bro? Nggak mungkin kan? Nggak cocok di YouTube dia begitu kan ya? Nggak bisa ketemu orang-orang yang seperti itu. Makanya Allah
terus pernah gitu ya, milih kamu kayaknya followersnya banyak, mau nggak bekerja buat saya? Ngapain ya bos Allah? Ayo influencer baik-baiknya ke followers, terpilih kan? Nah sama, kita tuh nggak bisa milih sebenarnya. Kalau bagi saya ya, hari ini saya Allah pilih lewat jalannya buku. Tugas saya kan cuma duduk baik saja. Saya tulis, saya ceramah, saya ini. Tapi apa? Allah bilang, tuh yang ini sepi kan, yang ini laku ini deh. Maksudnya apa? Ternyata saat kamu bikin video, saya pernah bikin di YouTube 2 kali film pendek, tidak seheboh AADK misalkan. Ternyata saya lebih cocok ngomong di depan, bukan di film di belakang. Jadi kan itu kan yang mau, saya pikir aja saya kebaikan. Ngomong, ngasih tahu, bikin buku, bikin film juga kadang di depan, jadi talentnya kadang di belakang, jadi saudaranya. Semua apa yang saya bisa buat dakwah ini saya lakukan. Nanti Allah akan kasih jalan kayak, lu cocoknya di sini, lu bisa ke sini dan seterusnya. Sama hari ini gue belum ketemu channel satu pun kembali ke teman-teman K-pop. Dan gue nggak mungkin dong gak ada angin gak ada hujan ke rumah dia. Kenapa sih harus gak ada angin gak ada hujan ya? Itu adalah sejarahnya gimana kayak gak ada angin gak ada hujan. Emang berdoa harus ada angin hujan dulu. Tapi gitu, gak ada apa-apa kayak gue gak mungkin kan tau kayak Assalamualaikum teman-teman, wah kita kan out kayak dulu Cina Super Junior bisa dong, gak mungkin. Gak bisa. Ya, tapi ada nggak yang bisa? Ada 1-2 orang. Gue lihat di pojokan saat gue balik ke ngisi kebetulan di daerah saat gue kuliah dulu. Gue lihat di ujung sana ada angkatan gue, ada kakak angkatan gue bisa ngelakuin ini dengan gue lakuin. Bisa aja gue ngadiahin buku gue 1 paket 20 buku misalkan gue kirim ke komunitas gitu, tapi itu nggak begitu caranya. Sama teman laki-laki tadi, itu apakah sudah ada urgensi untuk dakwah dia? Belum tentu. Saya punya teman namanya Sifrul. Dia punya anak didik, dia kan pengajar. Dia punya anak didik di pondok itu banyak perempuan. Ya, dan dia jadi harus tahu cara ngomong perempuan. Karena memang anak didiknya perempuan. Yang tiap hari DM dia chat ke dia perempuan. Secara spesifik masalahnya masalah perempuan. Nah dia jadinya harus punya cara untuk itu. Makanya saya bilang ini, kalau enggak masalahnya gimana? Apakah memang sudah ada urgensi untuk berdakwah laki-laki? Atau hanya rasa kayak, itu teman gue tuh sayang banget, kasihan dia gak bisa. Kalau untuk itu didoain dulu aja. Kalau saya sih gitu. Dakwah itu kan gak cuma ngomong, ada cara dakwah dengan doa, ada dakwah dengan cara yang paling keren sebenarnya, akhlak. Orang kalau kita berubah pasti muncul kayak gini. Minum, habis nih, buang. Ngomong gak itu? Oh nggak ngomong, tapi ada yang terdakwahi nggak dari itu? Ada. Oh itu boleh buang sampah ya? Jadi buang situ aja. Banyak yang kayak gitu. Pernah nggak kamu merasa pengen buang sampah, dan tempat sampah, tapi dari lihat bukan sampah di ujung itu, oh situ aja. Padahal itu bukan tempat sampah loh. Itu hasil dakwahan orang. Dia nggak ngomong, tapi dia tunjukin, dia nyontoin ke orang lain bahwa di sini boleh buang sampah. Gara-gara itu orang-orang yang tadinya jadi tempat sampah beneran, melihat ada tempat sampah, di sini aja lah. Dosanya dari dia. Sama, teman-teman juga harus ngomong kok. Dulu biasa aja, buat yang terbaik. Jadi anak yang soleh aja, soleh-solehan. Di sekolah tuh masuk kampus tuh ceria, bilang seolah-olah nih di kepala ya, bikin orang tuh nggak bilang sini. Islam tuh membahagiakan banget ya. Gila, hijabnya tuh bisa bikin dia tuh tambah smart gitu loh, gak terasa jadi orang yang kuper tadi tuh. Bertanya langsung angkat tangan, gak pemalu. Kamu maju kerjain, lancar kerjainnya, tugasnya dapat nilai A, bantuin teman, ada yang besar belum jelas gak, bantuin. Jadi orang tuh kayak gini, gila semenjak dia ngaji tuh jadi kayak beda banget gitu loh. Hidupnya positif vibe, positif loh hidupnya. Tenang, akan ada orang yang nanya, lu kok berubah sih sekarang? Kalau udah nanya, ajak. Kalau belum nanya, doain dulu aja. Dan contohin, itu yang saya lakukan sih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, no. Kenapa Hasan? Satu pertanyaan lagi? Ada? Yang lagi mau nanya nggak? Ada orang yang panik. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ini cewek, perempuan yang masih galau tentang masalah cinta-cintaan. Ini apa kayak pada otak semua sih? Yang satu nulis udah kayak mau ujian besok, yang satu dia nggak jelas di belakang, di kiri, yang satu gibah di belakang, yang satu gagal kali. Lagi nggak ada yang mau nanya lagi? Again, yang depan malah ngobrol berdua. Berhubung
yang bener, yang bonek, yang nggak tahu berarti angkatannya beda. Ya kan, itu yes ada. Nih laki kayak gini, pada main ML semua sih, nggak ngajak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gini, Ustaz. Jadi saya itu SMA sekarang. Kebetulan saya juga rohis di sekolah. Sebenarnya saya mau nanya itu pertama ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama itu cara bergaul yang benar baik dari jenis maupun lawan jenis. Yang kedua yang tadi itu sih lebih cara berdakwahnya. Saya masih yang akhlak mungkin di sekolah atau di tempat-tempat itu yang saya temui itu memang masih melenceng dari agama gitu kan. Saya ingin berdakwah cuman ya masih saya doakan dulu kan gitu. Makasih. Masya Allah. Memang beda kalau anak rohis nanya ya. Aduh, ada kayak pemberiannya bang. Iya, kamu kayak saya banget dulu. Baru mau bergaul, masih nanya bergaul caranya gimana ya? Gak googling cara bergaul gitu kan. 10 cara bergaul dengan teman gitu. Itu kelemahannya. Itu kelemahan kita yang kadang ini muslim, yang anak baik-baik. Kelemahan kita kadang itu satu, kita itu ilmunya banyak, tapi nggak bisa bergaul sama orang. Betapa banyak orang-orang yang hafalannya banyak, tapi di kelas itu di pojokan, di ujung, di belakang, nggak punya teman. Kalau ngomong nggak asik, nggak kekinian, nggak tahu. Iya itu. Itu kelemahan kita. Jadi gini, buat tips saja. Orang dakwah itu harus tahu matku dakwahnya. Matku dakwah itu objek yang mau didakwahin tuh. Oke, gue mau dakwahin si ini. Nah, ketika mau dakwahin ini, di riset orang-orang ini sukanya apa, cocoknya sama orang kayak gimana, marahnya gara-gara masalah apa, permasalahan dia hidupnya itu, dan semuanya di riset. Orang dakwah itu di riset. Oke? Setelah itu, sesuaikan usul dakwah kita dengan yang kayak gitu. Usul itu metode cara, lebih ke cara dakwahnya. Jadi sama sih yang disampaikan itu Islam. Contohnya gini, dari tadi saya ngomong emang ada berapa dalil yang keluar. Karena saya tahu banyak dalil hafalan, teman-teman tuh juga nggak betah gitu. Tapi kalau kita ngomong soal konsep, contoh itu lebih enak didengar. Jadi kita nyesuaiin aja. Kalau saya ngomongnya misalkan sama orang yang udah senior, misalkan ya, itu juga beda lagi cara ngomongnya. Nah sama, ini kan teman-teman. Karena karakter apa rohis ini penting, bikin riset bareng-bareng sama semua anak rohis. Yuk riset selama seminggu. Catat orang-orang di kampus sekolah ini tuh orang-orang kayak gimana, anak cowoknya, anak ceweknya, sukanya apa, bencinya apa, nggak suka dengan gaya-gaya kayak apa, tertarik karena apa, bahkan sampai makanan kesukaannya tidur jam berapa, saya harus tahu. Mereka itu tidur jam berapa, mereka itu bangun jam berapa, mereka tuh punya orang tua kayak apa, ekonominya kayak di survei semua itu betul serius nyawa. Dan setelah itu kita akan bikin event-event sekolah, cara bergaul yang disesuaikan dengan itu. Misalkan mereka emang anaknya suka game, pendekatannya lewat game. Saya pernah ngisi di suatu sekolah, diundang isi ada pada Korea, mereka nggak di suka Korea. Ternyata gurunya yang suka Korea, mungkin dia dimasukin gitu ya. Jadi kayak penting buat anak-anak buat tahu sampai sana nggak ada. Yang lucu kemarin disco, Mas Disco diundang ngisi di satu sekolah, kalau gue nggak isi Korea dia game. Ada yang tahu game ini, kayak udah ngomongkan game ini, nggak main game ini nggak, emang anak baik-baik. Itu nggak ada kan? Itu nggak, jadi nggak cocok gitu loh. Dan ya mungkin masalahnya beda, mungkin masalah dia soal pacaran, malah kita ngomongin soal game. Jadi harus diteliti masalahnya apa. Pada kata orang pasti beda-beda. Nah, bergaul sama orang pun begitu. Saya, misalkan ngobrol sama teman saya, si A akan beda. Saya punya teman yang teman-teman tahu sendiri di Ustaz sering banyak bareng-bareng si Frun sama Hawayun. Itu teman-teman kalau tahu cara ngomongnya berdua beda banget. Saya tahu banget si Hawayun itu bla 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 begitu. Contohnya kemarin pernah tuh, saya sama teman-teman saya hotel sama mereka semua rame-rame, terus kita keluar bareng, aku sama beberapa teman. Terus si Simur masih mandi di kamar. Kita panggil, berangkat sekarang bentar ya. Terus di kepala saya sekilas muncul, tok. Ntar kita berangkat duluan ke tempat makan dan dia nyusul, ntar ngambek lagi. Tapi tiba-tiba saya ingat, itu si Frun. Dia itu kan orang yang punya hati ya. Dia itu gak mungkin marah, gak mungkin ngambek. Kayak, ya udah sih tadi. Justru malah kebalik, kalau kita bilang nungguin dia sampai selesai, terus dia keluar, kita marah-marah, lu ragu banget sih, pasti dia akan bilang apa? Gak akan pengaduan aja. Itu kan karakter tuh. Ketika tahu karakter orang, kita akan lebih mudah. Oh kalau begini mah dia gak bakal marah, udah judul aja mungkin. Beda lagi sama Hawarian mungkin karakternya, dia lebih mungkin butuh dijaga perasaannya.
Kalau ngomong harus jelas biar dia paham bahwa ini bukan sedang menghina mungkin gitu. Ada beda orang itu beda lagi ya. Nah karena itulah pendakwah itu hidupnya nggak mungkin bisa diam dan sibuk dengan diri sendiri. Nggak ada pendakwah itu baper galau sama masalah dia, karena dia sibuk sama masalah orang. Dia sibuk lihat target satu, ini masalah dunia ini, gimana cara bantuin dan lain-lain. Nah dengan itulah kita akan mudah bergaul dengan dia, mudah menemukan metode dakwah yang tepat dengan dia. Banyak orang pukul rata. Yo, kita bikin yang namanya buletin Jumat. Padahal nggak semua orang anak muda baca buletin Jumat. Kalau targetnya bapak mungkin, ini nggak remaja Muslim Indonesia namanya komunitas yang salah. Tapi bikin buletin Jumat. Padahal anak-anak Muslim Indonesia remaja tidak Jumatan di depan, di belakang, di luar, boro-boro baca, ngobrol, rokok. Iya, kan itu terjadi, itu kan faktanya. Dari situ kita bisa lihat, oke berarti untuk dakwah mereka apa? Gitu, dipikirin. Maka muncullah seperti Ustaz Hanan Ataki, dia bikin kafe samping masjid di komplek. Minimal kalau nggak mau datang pengajian, dia ngopi, pas ngopi, speakernya keluar suara ustaznya. Jadi ngaji kan? Jadi lihat apa nih potensi. Sama sekolah juga sama, mungkin bisa lewat pensi. Nama-namanya yang pakai istilah-istilah yang mungkin tidak terlalu Arab. Bisa jadi mereka alergi sekarang, karena memang itu kampanye nasional. Ya, anti Arab. Karena mereka alergi, maka kita pakai istilah-istilah yang lebih mungkin kekinian, mudah diterima sama mereka. Contohnya saya pakainya ADK, ada Korea, ada halusinasi. Itu kan tema-tema yang nggak membenci. Tapi pernah tuh suatu hari saya diundang di Makassar. Dia bilang, Pak Mas, boleh nggak kan antum kan diundang ke Makassar nih? Boleh nggak isi di komunitas kami? Acaranya sama nih Mas, soal Korea. Saya kan oke-oke aja ya. Mungkin dia bikin, ternyata sampai sana. Dia banget balihonya di belakang ini. Tulisannya apa? Karena Korea aku terbisa apa gitu. Jadi soal-soalnya kayak selamat dari fitnah apa Korea akhir zaman gitu kayak buset dah. Ini K-popers lihat posternya aja udah males. Udah fix gua di sini akan di dalam di belakang nih. Gitu. Karena posternya aja udah bikin males gitu. Jadi tadi menyesuaikan dengan mampu dakwahnya. Dan saya nggak tahu di sekolah teman-teman akan seperti apa, butuh riset. Beda-beda ya. Wallahu a'lam bishawab. Jalan lagi. Ada itu aja dari kita, kami sekitar lagi. Ya, itu teman kita. Terima kasih banyak yang sudah datang. Mohon maaf atas segala kesalahan murni datang dari saya, semua sempurna dari Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Dan membaca surat Al-Asr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dulu habis ini mau foto biasanya. Biasanya gitu habis salam pada foto.